Merindukan kelinci lagi. Selamat, tuan rumah. Aktifkan sistem rabat yang memanjakan istri. Selama biaya untuk istrinya, Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat dari jumlah yang Anda belanjakan. Sistem diaktifkan tepat setelah menyeberang. Saya terlalu beruntung. Namun, di mana saya harus menemukan seorang istri? Xiao Chuan, Anda menginginkan istri Anda atau tidak? Menghela nafas. Nona, oh, aku menemukanmu keluarga yang baik. Yang ini, dia saudara laki-laki saya yang baik. Meski agak buruk, namun, lainnya, terutama jujur. Mulai sekarang, istrinya pasti tidak kalah. Tidak ada yang menginginkan gadis ini. Oh sayang. Gadis ini tidak hanya menonton, tipis dan kecil. Mereka juga tidak dapat melakukan pekerjaan berat. Saat ini, tak satu pun dari mereka memiliki waktu yang mudah. Siapa yang masih ingin menyeret semuanya lebih lama lagi? Jika saya tidak melihatnya menyedihkan, dia sudah diusir. Sekarang saya punya uang untuk dibelanjakan untuk istri saya. Anda bisa mendapatkan sistem rabat 10 kali lipat. Dan dia takut tidak mampu membeli seorang gadis kecil. Lalu ikutlah denganku. Lapar. Xiao Hu, ambilkan aku 2 roti kukus. Aku akan memberimu uangnya. Tidak perlu. 2 roti kukus tidak bernilai banyak. Tunggu saja. Hei, ayo. Ini roti kukus untuk Anda. Silakan makan. Selamat, tuan rumah. Dia berhasil membeli 2 roti kukus untuk istrinya. Bernilai 5 wen. Cashback 10 kali lipat berlaku. 50 wen dikembalikan. Itu berhasil. Sekarang sulit untuk tidak menjadi kaya. Baiklah. Mulai sekarang, ikuti Xiao Chuan kami. Hidup dengan baik bersama Shirako. Ayo pergi. Duduk dimanapun Anda suka. Sama-sama, perlakukan ini sebagai rumah Anda sendiri. Ada apa? Terlalu kering, ya? Datang. Minum air putih. Tidak, bukan itu. Saya kenyang. Terima kasih, suami. Hanya sedikit. Bagaimana? Takut aku tidak mampu mendukungmu. Saya berjanji. Setelah itu, daging di setiap kali makan. Ada apa? Mengapa Anda menangis? Pelayan saya adalah Zhao Lin Er. Terima kasih, suamiku, karena telah melindungiku sepanjang jalan. Mereka semua mengeluh bahwa saya kurus dan kecil dan menolak untuk membawaku. Jika bukan karena suami saya menerima saya khawatir saya akan dijual ke rumah bordil. Menjadi budak. Kemudian mulai sekarang, aku akan memanggilmu Lin Er. Suami, saya bisa melakukan segala jenis pekerjaan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meringankan beban, agar saya dijemput dengan sangat baik dan istri yang begitu cantik. Betapa beruntungnya saya, selama Anda terus menghabiskan uang untuknya. Hei, Lin Er, besok, ikutlah denganku ke kota. Aku akan membelikanmu sesuatu. Lin Er, apa yang ingin Anda beli? Beli apapun yang Anda inginkan. Tuan, mari kita hemat uang. Beli saja biji-bijian untuk dibawa pulang. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku sudah berjanji padamu. Mulai sekarang, akan ada daging setiap kali makan. Ikutlah denganku. Bos, bawa sepotong perut babi. Baiklah. Total 50 wen. Ambillah. Lin Er, untuk apa Anda berdiri di sana? Cepat dan ambillah. Datang. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 50 wen untuk istrinya. Rabat 10 kali lipat untuk menerima 500 wen. Lin Er, ayo pergi. Aku akan membelikanmu beberapa makanan ringan juga. Selamat, tuan rumah. Habiskan 1 tael perak untuk istri Anda. Rabat 10 kali lipat untuk menerima 10 tael perak. Suami. Semua ini terlalu mahal. Mungkin juga dibeli menjadi biji-bijian. Bukan apa-apa. Mengapa menyimpan uang ini dan tidak membelanjakannya? Selama itu uang dihabiskan untuk Anda. Asal udah membangun dan bisa bertemu suaminya. Ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Ayo pergi. Begitu banyak hal. Mari kita cari kereta untuk kembali. Gerbong lebih cepat. Suami, saya pergi memasak. Anda harus istirahat sebentar. Kemajuannya agak lambat. Besok, beli kereta dulu. Kemudian mulailah pembelian besar. Hanya memikirkannya saja membuat saya bersemangat. Suami, makanan sudah siap. Kamu kerja keras. Anda harus duduk dan makan juga. Saya sudah lama tidak makannya. Makanan yang mewah. Itulah rasanya. Itu mengingatkan saya pada bagaimana rasanya ketika saya masih kecil. Suami, apa yang Anda lihat? Di wajahku. Apakah ada yang kotor? Tidak. Lin Er tersenyum begitu indah. Hei, Lin Er, besok, bagaimana kalau mengajak Anda membeli pakaian baru? Istri yang sangat cantik. Sayang sekali tidak berdandan. Tidak, itu tidak perlu. Saya masih harus bekerja setiap hari. Mengenakan pakaian yang berpakaian rapi juga sia-sia. Bagaimana bisa disia-siakan? Istriku, berdandan indah setiap hari. Saya juga senang menontonnya. Namun, apakah Anda masih mendengarkan? Dengarkan suami Anda. Makan. Apa yang ingin Anda pesan? 2 tamu, bawa ini kepada Anda. Tunjukkan pakaian siap pakai terbaik. Apa pendapat Anda tentang yang satu ini? Yang ini dari toko kami. Model terbaru. Temperamennya sangat cocok dengan istri Anda. Yang ini dan yang itu. Bungkus semuanya untukku. Mereka semua memilikinya. Berapa jumlah totalnya? Sebanyak 8 tael. Datang. Baiklah, Lin Er. Pilih salah satu yang Anda suka dan kenakan. Yang lama, buang saja. Selamat, tuan rumah. Habiskan 8 tael untuk istrinya. Cashback 10 kali lipat berlaku. 80 tael perak telah dikreditkan. 80 tael. Itu cukup untuk membeli kereta. Suami. Wah. Terlihat bagus. Suami. Mengapa Anda selalu membelikan saya barang? Asal mereka membeli untuk diri mereka sendiri. Oh, silakan beli. Mengapa tidak membelinya? Itu saja. Tidak ada yang saya sukai. Menghela nafas. Lalu mari kita beli 2 baut kain. Biarkan aku membuat pakaian untuk suamiku sendiri. Ketika saya masih kecil, saya belajar menjahit dari ibu saya. Saya pasti bisa membuat satu untuk Anda. Pakaian terindah. Tanpa diduga, Lin Er, dan masih sangat kuat. Baiklah, lalu aku akan mendengarkan Lin Er. Pemilik. Saya bisa memilih pakaian apapun yang saya kenakan. Kemudian ambil 2 baut kain halus. Baiklah. Ambillah.
Baiklah, Lin Er, bantu saya mendapatkannya. Pemilik. Oh wow, begitu banyak hal. Lin Er, saya berencana untuk membeli kereta. Masukkan barang-barang ini ke dalam kereta. Semuanya terserah suami saya. Baiklah, ayo pergi. Bos. Keduanya ingin menyewa mobil. Tidak, saya ingin membeli kereta. Beli. Bagaimana? Tidak untuk dijual. Ya, kami memiliki 3 jenis bingkai di sini. Mana yang Anda inginkan? Saya ingin jenis yang paling kokoh, yang paling nyaman. Tidak masalah, Tuan. Kami memiliki kuda dan gerobak di pihak kami. Totalnya 50 tael perak. Gerbong semuanya sudah jadi. Baiklah, bantu saya mendapatkan hal ini terlebih dahulu. Taruh di dalam mobil. Oke, tidak masalah, Tuan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kami akan mengambil kereta kembali nanti. Silakan tekan sidik jari Anda. Lin Er, Anda datang ke depan. Saya. Namun, oh, bukan apa-apa. Sebuah kereta, tidak bernilai banyak. Tekan dengan cepat. Datang. Oke, terima kasih, Pak. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 50 tael perak untuk istrinya. Rabat 10 kali lipat mulai berlaku dan memperoleh 500 tael perak. Mulai sekarang, kita akan memiliki gerbong. Ayo pergi. Baiklah. Yo, rumah siapa itu? Dia benar-benar mengenalnya. Kereta yang bagus seperti itu kembali. Sepertinya anak dari keluarga Qin itu. Tidak mungkin. Dia sama miskinnya dengan dia. Di mana Anda akan memiliki uang untuk membeli rumah? Tidak tahu. Jika Anda bertanya kepada saya, pasti dari suatu tempat. Itu adalah pencurian kecil. Suami. Saya pergi ke tepi sungai untuk mencuci pakaian. Baiklah, silakan. Kembali lebih awal. Saudari Wang, siapa ini? Apakah dia dari desa kami? Oh, ini dari keluarga anak Qin Chuan itu. Beberapa hari lalu, pihak berwenang mengirim seorang pengantin wanita. Dia dijemput oleh anak itu Qin Chuan. Oh, saya mengerti. Anak itu Qin Chuan. Dia benar-benar berhasil mendapatkan istri. Kakak perempuan. Apakah Anda beradaptasi dengannya saat pertama kali tiba? Cukup bagus. Bukan saya yang mengatakannya. Anak itu Qin Chuan. Dia tidak dapat diandalkan. Maka Anda tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Anda sudah dewasa sekarang, menganggur dan menyukai waktu luang. Kamu sangat kurus dan kecil. Siapa yang tahu kapan akan terjadi? Dia menjualnya. Tidak, itu tidak akan. Suamiku tidak seperti yang kamu katakan. Anda baru saja tiba. Belum dikenal. Dia terlihat seperti itu. Rumah itu dalam keadaan bobrok. Rumah itu disusun di sekelilingnya. Menghela nafas. Tunggu sampai suatu hari Anda bahkan tidak bisa memasak panci. Anda akan mengetahuinya. Tidak sama sekali. Suamiku kemarin baru saja membeli kereta dan kembali. Bagaimana mungkin? Oh, itu benar. Seseorang melihatnya di pintu masuk desa. Dari mana uang itu berasal? Oh, saya mengerti. Tidak pasti. Dari keluarga siapa dia curi, diam-diam pergi menjualnya. Gadis kecil ini. Temperamennya aneh dan kuat. Suami. Suami. Maukah Anda menjual saya? Dia juga tidak demam. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah sesuatu terjadi? Hari ini, saat mencuci pakaian di tepi sungai. Mereka bilang kamu malas. Rumah itu dalam keadaan bobrok. Rumah itu bocor angin di mana-mana. Dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia juga mengatakan, mereka akan menjual saya ke rumah bordil untuk menghasilkan uang. Baiklah, para wanita bergosip di desa. Dia ingin mengendalikan segalanya. Anda peduli dengan apa yang mereka lakukan. Tapi rumah ini benar-benar sedikit rusak. Apakah Anda ingin pindah dari sini? Jadi saya tidak perlu mendengarkan omelan mereka setiap hari. Pindah dari sini. Jadi kemana kita akan pergi? Keesokan harinya, aku akan membawamu ke kabupaten, beli rumah besar. Bagaimana? Baiklah, jadi sudah diselesaikan. Cepat makan. Besok, kita bersama. Ayo kita periksa kota kabupaten. Bos. Pria ini, Anda ingin membeli pelayan dan pelayan, menyewa dan membeli rumah. Masih mengumpulkan informasi. Saya baik saja dengan saya akrab dengan area ini. Baiklah, ini Anda. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Nama saya Wan Xiao. Pria ini, apakah Anda punya instruksi? Saya ingin membeli rumah. Apakah ada saluran yang bagus? Tidak masalah. Lokasi apa yang ingin Anda beli? Itu saja. Lakukan apa yang Anda inginkan. Baiklah, ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Bos Wang, bisnis tiba. Aduh, Nyonya pelayan, ya apa itu? Orang ini ingin membeli rumah. Secara kebetulan, Anda menjual di sini. Ini memberi Anda ini. Posisi baris 2. Silakan masuk ke dalam. Dan datang untuk memintanya. Silahkan. Bos Wang, rumahmu? Ya, saya cukup puas. Bagaimana dengan ini? Anda menyebutkan harga tetap. Jika memungkinkan, saya membelinya langsung. Saudara Qin adalah orang yang lugas. Maka saya akan melakukannya. Harga tetap, 500 tael. Halaman saya juga sangat luas. Hidup di sana sama sekali tidak ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda bisa. Kemudian 500 tael. Saudara Qin, tidak masalah. Cukup taruh segel tangan di atasnya. Lin Er. Anda menekannya. Suami. Anda harus melakukannya. Apalagi yang bisa kita bagi antara Anda dan saya? Tekan dengan cepat. Selamat, tuan rumah. Dia berhasil menghabiskan 500 tael untuk istrinya. Cashback 10 kali lipat. 5.000 tael sudah dikreditkan. Saudara Qin, maka saya berharap Anda hidup bahagia. Saya akan pergi dulu. Menghela nafas. Tuan muda Qin, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Bantu saya mempekerjakan beberapa penjaga. Tidak masalah. Saya tahu tidak. Dengan cara ini, tolong, ayo pergi.
Tuan Qin, ini adalah tempatnya. Ini adalah kota Qingan, pasar rekrutmen terbesar. Banyak orang ada di sini, mengemis untuk mencari nafkah. Pria ini, saya ingin mempekerjakan seseorang untuk menjaga rumah. Punya beberapa keterampilan. Semuanya, berdirilah biarkan pria ini melihatnya. Saya bisa. Menghela nafas. Jika Anda sudah tua, lemah, sakit, atau cacat, jangan datang. Siapa itu? Lapor rumah sakit. Namanya Lin Hu. Saya mendengar dia berasal dari agen pendamping. Dia dijebak sebelumnya. Sekarang, ditemani oleh seorang putri berkeliaran di mana-mana. Oh, berasal dari agen pendamping. Tidak buruk, bukan? Saudara, saya ingin mengundang Anda pergi bekerja sebagai pengawal di tempatku. Biasanya ketika saya tidak ada di rumah, lindungi keselamatan istri saya. Bagaimana menurut Anda? Saya memiliki luka tersembunyi di tubuh saya dan dengan seorang putri. Apakah Anda yakin ingin mentraktir saya? Anak yang malang. Suami, mari bantu mereka. Tidak ada salahnya. Anda membawa putri Anda bersama Anda. Pindah saja ke rumah Anda. 1 bulan. Aku akan memberimu 5 tael perak. Akan ada peluang di masa depan. Bahkan dapat menyembuhkan luka tersembunyi Anda. Terima kasih, Pak. Selama itu bisa membuat putriku Xiaoxi jalani kehidupan yang baik. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Menghela nafas. Tidak harus seperti ini. Nama saya Qin Chuan. Beberapa tahun lebih muda dari Anda. Mari kita panggil satu sama lain saudara. Xiaoxi. Panggil dia paman dengan cepat. Paman. Hei, sangat bagus. Ambil uang ini. Ajak anak-anak keluar untuk makan enak. Itu akan membuat Tuan Xiaoer bawa Anda kepada saya. Kedua, bantu saya menemukan beberapa pelayan mampu bekerja. Dia datang dengan kontrak perbudakan, bunga uang. Ini dia. Baiklah. Lin Er, mari kita kembali. Datang. Siapa yang mau daftar dengan saya? Saya bisa. Qin Xiao, ini saya datang. Ini. Itu adalah kontrak pelayan perbudakan. Saya mengerti. Anda menunggu sebentar. Dia membawa beberapa pelayan. Bersihkan tempat ini. Letakkan furnitur yang buruk. Buang semuanya. Iya. Xiaoxi. Haruskah kita keluar dan bersenang-senang? Oke. Qin Xiao. Semuanya dikemas. Segala sesuatu yang harus dibuang telah dibuang. Baiklah, Ayo pergi, Xiaoxi. Lin Er. Ayo pergi. Mari kita lakukan pembelian besar. Baiklah. Menghela nafas. 2 tamu terhormat. Sesuatu yang ingin Anda pesan. Bawa ini kepada Anda. Bawakan saya furnitur terbaik. Tidak masalah. Dengan cara ini, tolong, ini adalah namu berkualitas tinggi dan dibuat menjadi mejanya kokoh, tahan korosi selama 20 tael. Lin Er. Apakah Anda suka ini? Selama suami bertanggung jawab, itu sudah cukup. Saya suka semuanya. Baiklah. Penjaga toko, tempatkan tempat ini kecil. Meja dan rak buku terbaik. Dan kursi. Beri aku 1 set, kalian semua. Tidak masalah. Kami akan mengemas semuanya nanti. Dikirim ke rumah Anda. Sebanyak 200 tael. Saya ingin tahu apakah Anda seperti ini. Tapi Anda tidak bisa menyangkal membuat furnitur dibuat khusus. Tentu saja Anda bisa. Bentuk dan desain yang unik. Anda masih bisa melakukan ini. Maaf atas alasan di antara kalian berdua. Saya perlu berkonsultasi dengan ayah saya. Saya masih belum bisa membuat keputusan. Ayah. Apa yang terjadi? Lama, berapa umurmu sekarang? Bisakah Anda sedikit lebih mantap? Cetak biru ini, dari mana asalnya? Itu milik kedua tamu ini. Mereka ingin menyesuaikan furnitur. Oh sayang, tamu kehormatan telah tiba. Maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh. Ayo, silakan duduk. Menghela nafas. Tidak perlu terlalu sopan. Saya tidak tahu. Furnitur saya dapat ditolak oleh pabrikan. Furnitur ini. Tentu saja, penyesuaian dimungkinkan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Furnitur berbentuk cerdik seperti itu. Lihat saja keahlian dan gayanya. Harganya tidak boleh rendah. Uang tidak masalah. Kualitas harus diutamakan. Itu tidak masalah. Silakan bayar deposit 50 tael terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini? Anda secara kasar mengambilnya. Katakan padaku berapa banyak perak yang dibutuhkan. Menghela nafas. Bekerja juga. Harganya sekitar 300 tael perak. Rumah saya berada di nomor 16 Taolis Street. Setelah selesai, mereka dikirim langsung ke rumah saya. Oh benar. Gunakan kayu terbaik. Tidak cukup uang. Ayo temukan saya lagi. Ayo pergi. Lin Er. Menghela nafas. Tamu meminta untuk menginap sebentar. Tamu meminta untuk menginap sebentar. Tidak tahu. Bagaimana saya harus berbicara kepada Anda? Saya di bawah. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Nama saya Qin Chuan. Bos tahu? Panggil saja aku Xiao Chuan. Hahaha. Maka saya akan sombong. Aku memanggilmu Xiao Chuan. Saya tidak tahu. Ini adalah desain dalam cetak biru. Furnitur. Apakah itu bisa dilakukan tergantung pada tahu. Penjualan dan manufaktur. Saya menemukan furnitur ini sangat indah. Saya percaya. Pasti akan ada orang kaya. Datang dan sesuaikan. Jadi begitulah adanya. Sepertinya bos tahu. Masih sangat hormat. Ini tentang kekayaan intelektual. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Toko furnitur saya. Bisnis sangat buruk akhir-akhir ini. Jika bukan karena tabungan awalnya, itu sudah lama menjadi tidak berkelanjutan. Lihat. Furnitur ini membagi keuntungan. Bagaimana dengan 73 bagian? Ini masalah kecil. Bos tahu. Jika Anda ingin menggunakannya, silakan. Adapun pembagian keuntungan, saya tidak peduli. Hahaha. Terima kasih banyak, Xiao Chuan. Jangan khawatir. Jika Anda menguasai bagian, saya tidak akan kehilangan Anda sedikitpun. Menghela nafas. Bos tahu. Orang lain mungkin bahkan tidak akan bertanya. Bos tahu bersedia berbicara dengan saya. Anda dapat melihatnya. Karakter Tuan tahu. Jelas bukan pedagang yang tidak bermoral itu. Mereka dapat dibandingkan. Hahaha. Saya tahu ada seorang pedagang. Dia selalu menghargai hati nurani. Bos tahu. Kami masih memiliki hal-hal yang harus ditangani di rumah. Baru saja pindah ke sini. Pergi dulu. Perpisahan. Maka terima kasih, saudara. Ada kesempatan. Ayo minum enak. Hahaha. Selamat kepada tuan rumah karena telah menghabiskan 500 tael. Memicu cashback 10 kali lipat. Menerima 5.000 tael perak. Tuan rumah memberikan bantuan tidak langsung. Sebuah toko furnitur dihidupkan kembali. Picu hadiah khusus. 1 dahuan dan hadiah khusus. Elisir permajaan besar. Itu tidak akan. Elisir permajaan besar bagi orang biasa, makanya dapat membersihkan dan membersihkan esensi dan sumsum, meningkatkan kebugaran fisik. Seorang yang tampil langsung ini dapat sangat meningkatkan energi internal. Saya akan pergi. Barang bagus. Ngomong-ngomong, berikan ini kepada Lin Er. Akankah mereka mengembalikan 10 lagi? Lin Er. Jangan terus menyulam. Ini buruk untuk mata Anda. Tidak apa-apa. Ada baiknya jika Anda melakukannya. Ngomong-ngomong, Lin Er. Anda makan ini. Apa ini? Yang ini obat untukmu. Anda melarikan diri jauh-jauh ke sini. Tubuhnya lemah. Setelah minum obat ini, itu dapat memperkuat tubuh.
Bagaimana rasanya? Saya merasakannya. Sangat nyaman. Itu saja. Mungkinkah Liner benar-benar seorang seniman bela diri? Lupakan saja. Dia mengatakan apapun yang ingin dikatakan. Saya memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Tuan rumah adalah istri dan anak. Konsumsi pil permajaan yang hebat. Kembali, 10 pil permajaan hebat. Saya akan pergi. Bagaimana saya begitu kuat? Pil permajaan hebat ini sangat kuat. Saya harus mandi. Baiklah. Bagi kita untuk merayakannya. Hari pertama, bergerak. Ayo pergi bersama. Zui Xianlou ada di sini untuk menikmati makanan enak. Paman, bisakah saya pergi juga? Tentu saja. Anda anak. Ayo pergi. Untuk merayakan keberhasilan kepindahan kami dan Ling Ge dan Xiao 11, bergabunglah dengan kami. Bersulang. Saya juga ingin minum. Xiao Si, Anda masih terlalu muda tanpa alkohol. Baiklah. Saudara Lin. Anda makan ini. Ini dapat menyembuhkan penyakit lama Anda. Ini terlalu berharga. Saudara Lin, apa yang saya janjikan kepada Anda, kami pasti akan mencapainya. Mungkin. Itu juga dapat meningkatkan seni bela diri Anda. Bagaimana? Sangat bagus. Cedera internalnya tidak hanya pulih sepenuhnya. Energi internalnya juga meningkat secara signifikan. Itu bagus. Xiao Chuan. Setelah itu, kamu adalah saudaraku sendiri, Lin Hu. Jika ada yang berani menyakiti Anda dan saudara ipar Anda, aku akan melawannya sampai mati. Selamat, saudara Lin. Ayah yang luar biasa kembali. Hahaha. Apa ini? Lihatlah. Wah. Yang ini. Ini hadiah dari saya. Sama seperti apa adanya. Hadiah pernikahan. Aku akan memakainya untukmu. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 100 TL untuk istrinya. Pengembalian 10 kali lipat dan 2000 TL perak. Kemarin, dibeli dengan santai seharga 500 TL. Sistem menentukan itu hanya 200 TL. Sialan, bertemu dengan pengusaha yang baik. Untungnya, ada sistem. Tidak terlalu banyak kerugian. Terima kasih, suami. Baiklah, ayo makan cepat. Piring akan menjadi dingin. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Anda adalah Xiao Qin. Nona. Apakah itu Anda? Xiao Qin. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini suamiku, Qin Chuan. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Suami. Dia adalah mantan pembantu saya, Xiao Qin. Anda bisa bawa dia pulang? Tentu saja, itu tidak salah di rumah kami. Kebetulan dibutuhkan satu pelayan. Mungkin dia telah berlatih seni bela diri. Yamen juga bersamanya. Panggil pelayan Anda. Xiao Qin. Apa yang kamu inginkan dariku? Anda harus menjadi pelayan di sini. Ah. Tepat. Nona Xiao Qin. Dan saya dan istri saya memiliki kenalan lama. Saya ingin membelinya. Silakan, lihat berapa banyak yang sesuai. Yo. Xiao Qin. Anda bahkan memiliki koneksi itu. Saya tidak melihatnya. Tuan muda Jiang ini, aku sudah mencintaimu untuk waktu yang lama. Anda tidak mau. Haha, jadi dia menemukan yang lain. Apakah Anda tidak tahu Tuan muda Jiang menyebabkan dia kesulitan? Apa yang terjadi dengan Tuan muda Jiang? Dia adalah anak kaya generasi kedua. Sehari sebelum kemarin, dia melihatku. Dia terus menggangguku. Anda ingin membeli saya kembali. Saya tidak setuju. Jadi dia tidak mempersulit Anda, bukan? Tidak benar-benar. Ini wanita muda saya. Saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Tuan muda Jiang. Hahaha. Baiklah. Kemudian, 500 TL perak. Jika Tuan muda itu muncul. Jika ada sesuatu dikatakan, dia akan datang padaku. Dapatkan kontrak perbudakan. Orang ini mungkin sama. Dia adalah seseorang yang tidak mampu Anda mainkan. Saya masih fokus saja pada bisnis saya sendiri. Menghela nafas. Baiklah, saya akan segera pergi. Oh wow, yo, Tuan muda Jiang, Anda di sini. Xiao Qin, apakah kamu masih tidak mau ikut denganku? Ini wanita muda saya. Saya menemukan keluarga saya. Maaf, Tuan muda Jiang. Jika demikian, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Haruskah saya membiarkannya pergi? Apakah terserah Anda untuk memutuskan? Anda harus minta bantuan mereka. Mungkin dari Menara Abadi Mabu. Aku sudah memberikan Menara Abadi Mabu 500 TL perak. Anak. Bersaing dengan saya secara finansial. Saya akan menyediakan 700 TL, 1000 TL. Anak. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya tahu Xiao Qin. Saya tahu istri saya. Aku harus menebusnya. Jika Anda tidak yakin, teruslah menaikkan harganya. 1100 TL. Anda ingin bergerak? Menghela nafas. Selamat tinggal, selamat tinggal. Anak. Punya nyali. Tunggu saja. Itu 2 kin dan 2 in perak. Dapatkan kontrak perbudakan. Baiklah, harap tunggu sebentar. Selamat, Tuan rumah. Dia menghabiskan 2 atau 2 koin untuk istrinya. Memicu cashback 10 kali lipat. 20.000 TL perak telah diterima. 20.000 TL. Begitu banyak. Kita juga harus bersyukur. Tuan muda Jiang itu. Ayo pergi. Suami. Menghela nafas. Ayo sarapan. Anda semua sudah memakannya. Xiao Chuan, Tuan muda Jiang dari kemarin. Mereka mengatakan dia picik. Anda menyinggung perasaannya kemarin. Hati-hati dengan pembalasannya. Balas dendam. Dia adalah anak kaya generasi kedua yang ingin membalas dendam. Jangan khawatir. Selain itu, bukankah masih ada Anda? Itu benar. Jika dia berani datang, saya memukulinya sampai dia mencungkil gigi di seluruh lantai.
Baiklah, saya selesai makan. Saudara Lin, ikutlah denganku untuk membeli biji-bijian. Cuaca langsung berubah dingin. Baiklah, saya akan pergi dulu. Selamat, tuan rumah. 30 tael dihabiskan untuk istrinya. Rabat 10 kali lipat untuk menerima 300 tael. Bagaimana, apakah Anda bahagia? Bahagia. Terima kasih, suami. Sayangnya. Siapa Anda? Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Dapatkan. Ah. Silakan. Siapa yang menyuruhmu datang? Saya berkata, itu adalah Tuan Muda Jiang Ximing. Mereka mengirim kami, katanya. Saya akan memberi Anda pelajaran yang baik, yang terbaik. Itu berarti benar-benar menghancurkan Anda. HMPH. Itu benar-benar dia. Sekarang kami dan Jiang Ximing itu adalah musuh yang lengkap. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang mantap dan mantap. Mengapa akhir ini seperti seseorang datang mencari kematian? Mari kita kembali. Suami. Jika tidak ada yang lain, istirahatlah dulu Lin dan saya untuk mendiskusikan beberapa hal. Saudara Lin, tahukah Anda apa latar belakang keluarga Jiang itu? Saya masih tahu sedikit tentang itu. Ketika saya bekerja di agen pendamping, mengambil alih pekerjaan keluarganya, mereka menjalankan bisnis restoran, terutama terlibat dalam pembuatan anggur. Terletak di kota Qing'an, banyak restoran telah dibuka. Menara Abadi Mabuk itu milik keluarganya. Bagaimana mungkin? Restoran dengan standar seperti itu, dia belum memenuhi syarat. Selain itu, jika Menara Abadi Mabuk miliknya, maka Anda bisa bertanya, apakah kamu membeli kembali Xiaoqing? Itu benar. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah. Kalau begitu mari kita sebelah juga. Lihat bagaimana saya menjatuhkan keluarga Jiang, menyeduh anggur. Tapi kami tidak punya apa-apa. Bukankah uang cukup? Dengarkan baik-baik aransemen saya. Tuan muda, minum lagi. Hahaha. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya memiliki masalah penting untuk dilaporkan. Saya harap Anda akan memaafkan saya, Tuan muda. Silakan. Apa itu? Anda menjadi seorang penyelesaian. Orang-orang dari Qinchuan itu semuanya lumpuh. Apa? Saya tidak menyangka anak ini begitu tangguh. Kemudian awasi mereka terlebih dahulu. Cari peluang. Kemudian dia akan bergerak melawan wanita itu. Saya mengerti. Baiklah, bukan apa-apa. Anda boleh pergi terlebih dahulu. Suami, Anda benar-benar harus menghadapinya. Jiang Ximing itu, ya, dialah yang memulai masalah dengan saya. Tahan saja seperti itu. Bukankah itu sangat memalukan? Jika ada kesempatan, tidak ada 10.000. Pergi. Panggil Brother Lin. Saudara Lin, Anda mengambil gambar ini. Dia menyerahkannya kepada Tuan Tao di toko furnitur. Biarkan dia membuatnya terlihat seperti ini. Apa ini? Gadget pembuat anggur kecil. Pergi dengan cepat. Baiklah. Aku memang restoran untuk bagaimana? Restoran. Tapi saya tidak tahu bagaimana berbisnis. Bukan apa-apa. Anda bisa menjadi milik Anda sendiri. Bos kecil sudah cukup. Ayo pergi. Ikutlah denganku. Pejabat ini. Saya ingin membeli sebidang tanah. Oh. Untuk apa membeli tanah? Oh. Kami berdua adalah suami dan istri. Saya ingin membangun bengkel kecil. Melakukan bisnis kecil. Tolong bantu saya. Tapi lokasi ini tidak terlalu bagus. Hanya yang ada untuk beberapa orang ini. Lihatlah bagian mana yang harus dipilih. Lalu mari kita ikuti. Ini cukup dekat. Baiklah. 500 tael. Bayar uangnya. Penandatanganan dan penyegelan. Lin R. Anda datang ke depan. Terima kasih, Pak. Kami akan pergi sekarang. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 500 tael atas nama istrinya. Rabat sukses menerima 5.000 tael perak. Ayo pergi. Bagaimana? Kata Bos Tao. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya? Bos Tao mengatakan itu akan memakan waktu 2 hari lagi. Sangat bagus. Rekrut sekarang. Di sini, mari kita mulai dengan menyiapkan karya kami. Bangun terlebih dahulu. Rekrut lebih banyak orang. Uang. Tidak masalah. Dipahami. Ngomong-ngomong, saya perhatikan bahwa ini, sepertinya seorang di sini, mengawasi kita dari bayang-bayang. Tidak perlu memikirkannya. Dia tahu itu adalah keluarga Jiang. Jangan khawatir tentang mereka. Selain itu, kita bisa mulai menyiapkan persediaan. Jangan menunggu sampai saatnya tiba untuk menyeduh anggur. Anda tidak bisa hidup tanpa makanan. Baiklah, saya mengerti. Beberapa hari terakhir ini, terima kasih atas kesulitan Anda. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Anda akan menanyakannya. Orang berikutnya mengambil tindakan. Bukan apa-apa. Lalu saya akan bahas. Ngomong-ngomong, segalanya lebih baik untuk Bos Tao. Beritahu saya. Izinkan saya menjadi. Bagaimana Anda menggunakan benda itu? Oke. Bagaimana? Sekarang Anda bisa bukan? Tidak masalah. Itu bagus. Ngomong-ngomong, semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Kami akan segera dibuka. Anda menunggu sebentar untuk semua orang yang hadir dan 1 tael perak dikeluarkan.
Seharusnya tidak ada masalah dengan biji-bijian. Tidak ada masalah dengan biji-bijian. Satu-satunya masalah adalah panen tahun ini buruk. Harganya agak tinggi. Oh, tidak apa-apa. Mari kita ambil. Hanya contoh, pergi ke paviliun abadi mabuk. Tidak masalah. Datang, bersulang. Ah, anggur yang luar biasa. Saya belum pernah minum minuman keras sekuat itu sebelumnya. Saya tidak tahu Bos Qian. Yuan ada di kedai dan jual anggur ini. Saya dapat menyediakan dalam jumlah besar. Anggur ini, Anda menyeduhnya. Itu wajar. Jika tidak, mengapa saya di sini? Bos Qin. Anggur ini, berapa harganya? 5 tael perak per jin. Anggur ini terlalu mahal. Maka Anda bisa di restoran lain. Bisakah Anda menemukan anggur jenis ini? Apakah Anda tidak takut anggur ini tampil di restoran lain? Baik-baik saja. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan memutuskan terlebih dahulu. 100 jin. Tidak masalah. Jika Anda menjanjikan satu syarat, aku akan memberimu 20 jin. Oh, beritahu saya, kondisi apa? Bantu saya menekannya sebanyak mungkin. Restoran keluarga Jiang di seluruh kota, kecuali restoran keluarga Jiang. Sisanya bisa menjual anggur saya, dan aku hanya akan memberimu. Anda mengerti? Haha, Bos Qin. Langkah ini adalah serigala sungguhan. Saya setuju. Selamat bekerja sama. Baiklah, selamat bekerja sama. Makan. Kabar buruk, Tuan muda. Ada apa denganku? Saya baik-baik saja. Menguasai. Yang baru muncul baru-baru ini. Anggur bernama Rui Dewu. Ini sangat dicari. Banyak orang tidak menyanyikan biaya emas dan perak. Pergi ke paviliun abadi mabuk untuk membelinya. Pesanan dari kilang anggur kami. Semua dibatalkan. Apa? Dari mana anggur ini berasal? Masih belum jelas. Saat ini, hanya Drunken Immortal Tower yang menjualnya. Cepat dan selidiki. Itu tuannya. Saya akan segera pergi. Ayah diyakinkan. Setelah sumber minuman keras ditemukan, semua ini mudah ditangani. Saya percaya. Mereka yang iri pada anggur ini, bukan hanya kita. Ini penting. Anda perlu menyelidiki dengan cermat. Apa masalahnya? Laporkan kepada saya kapan saja. Jangan khawatir, saya yakin. Baiklah. Semua orang. Saya kira mereka semua menginginkannya. Sumber Rui Dewu ini. Ini Bos Qin. Rui Lu adalah produknya. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukannya? Terima kasih semua. Kesukaan pada Rui Dewu. Saya berjanji menyediakan sumber pasokan untuk semua orang. Namun, kecuali keluarga Jiang, HMPH. Maka saya berharap Anda mendapatkan kerjasama yang menyenangkan. Jika ada uang, semua orang bisa mendapatkannya bersama. Baiklah. Bagaimana? Sudahkah Anda mengetahui beritanya? Situasinya tidak baik. Embun Rui itu, Qin Chuan lah yang membuatnya sendiri. Dijual ke semua orang. Mereka tidak akan menjual kepada kami. Dia direncanakan sebelumnya. Apa? Sial. Itu sebenarnya dia. Anda tahu bengkel mereka. Di mana itu? Awalnya, saya juga tidak begitu percaya. Jadi saya pergi untuk menyelidiki bengkelnya. Itu tidak jauh di luar pinggiran kota. Kirim beberapa pemain terampil. Bakar untukku. Itu tidak sepenuhnya benar. Jika pihak berwenang diperingatkan. Apa yang Anda takutkan? Cuacanya kering dan kering. Kebakaran bukanlah masalah besar. Pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Suami. Inilah yang saya buat untuk Anda. Pakaian baru. Kelihatannya bagus. Terima kasih. Ini untuk Anda. Saya merebus sup di atas api. Saya hampir lupa mematikannya. HMPH. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 1000 tael untuk istrinya. Pengembalian 10 kali lipat. Menerima 10.000 tael perak. Dan Anda harus membeli yang mahal. Xiao Chuan. Meluncurkan serangan mendadak di tempat pembuatan bir kami. Dia bahkan ingin membakar tempat pembuatan bir. Untungnya, itu ditemukan oleh penjaga malam. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Apakah ini tanggapan keluarga Jiang? Kita perlu menghadapinya. Kebiasaan buruknya. Kirim seseorang untuk memberitahu Bos Qian. Harga Rui Lu. Kurangi 20%. Mengerti. Dan seterusnya. Kirim seseorang untuk mengambil peti perak ini. Taruh di ruang bawah tanah. Baiklah. Apa sebenarnya yang terjadi? Hanya dalam beberapa hari. Dia kehilangan beberapa ribu tael perak. Itu semua salahku. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya yakin saya bisa mengatasinya. Diam. Wang Tao, katakan padaku. Menguasai. Itu semua adalah pemilik Rui Dewu itu. Mereka sengaja menargetkan keluarga kami. Saya tahu pembicaraan yang jelas. Pemilik Rui Lu. Dia memiliki dendam dengan tuan muda sebelumnya, karena seorang pria dan Qin Chuan. Ada pertengkaran di restoran. Saya pikir itu sebabnya. Kamu anak yang tidak berbakti, kurang berprestasi daripada hancur. Cepat dan bersiaplah. Minta maaf kepada mereka. Saya tidak akan pergi. Dia tidak bisa menelan amarahnya. Anda masih tidak bisa menelan kebanggaan ini. Aku akan menerima ini, sekarang, dan kemudian meninggal. Apakah Anda percaya? Saya salah? Ayah. Saya akan segera pergi. Saya akan segera meminta maaf padanya. Wang Tao, Anda pergi bersamanya. Hari ini, saya harus membahas masalah ini. Tangani untuk saya. Itu tuannya. Tersesat. Kalian berdua datang hari ini. Ada apa? Berhentilah berpura-pura tidak mengerti. Silakan. Bagaimana rekonsiliasi dapat dicapai, tuan muda? Jika itu sikap Anda, kemudian Anda bisa pergi. Apa maksudmu? Bos Qin menjadi tenang. Hari ini, kami juga datang dengan ketulusan. Selama tidak terlalu banyak, kami menjanjikan apapun. Tuan muda, pelajari lebih lanjut dari orang tua Anda, karena Steward Wang telah berbicara. Bagaimana dengan ini? Selama Anda dapat mengambil alih kota Anking, kedua restoran itu dibagi di antara saya. Saya bisa menggunakan Rui Dewu untuk menebasnya. Izinkan saya membagikannya dengan Anda. Perlakuannya sama dengan restoran lain. Selain itu, dia ingin meminta maaf kepada saya. Mengapa Anda tidak merampoknya? Saya hanya mengambilnya. Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Kedua bangunan ini. Api itu bernilai 100.000 tael. Saya tidak tahu apa itu. Ubah kondisi. Menghela nafas. Siapa yang menyuruh saya untuk berhati baik? Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, Rui akan menjadi mudah. Tentang harga di restoran Anda. Selamanya meningkat 20%. Saya tidak ingin kedua bangunan itu. Ini. Lihat, mereka memotong kerugian untuk bertahan hidup. Masih bekerja di sini mulai sekarang.
Kedua bangunan ini adalah milikmu. Baiklah. Kontrak sudah siap. Kalian berdua hanya membutuhkannya, menandatangani dan menekan sidik jari. Dan seterusnya, pelayan Wang. Apakah Anda lupa sesuatu? Bos Qin. Saya minta maaf. Ini salahku. Tuan muda. Itu lebih seperti itu. Setelah kalian berdua, selamat bekerja sama. Hati-hati, kalian berdua. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Xiao Chuan. Langkah itu barusan. Ini benar-benar menakjubkan. Itu benar-benar memuaskan. Baiklah, kirim seseorang dengan cepat. Kedua restoran itu, terima kembali. Dipahami. Chuan Ge. Apa yang membawa Anda ke sini? Ayahku memintaku untuk memberi uang. Ini dia. Furnitur yang Anda desain. Banyak orang membelinya. Ini hanya untuk 2 kali ini. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Maka saya akan menerimanya. Ngomong-ngomong, Chuan Ge, furnitur khusus. Hari ini adalah waktunya untuk tiba. Bawa mereka. Baiklah, saya percaya pada Anda. Ayo minum teh. Terima kasih, kakak ipar. Chuan Ge, apakah kamu bebas besok? Saya baik-baik saja akhir-akhir ini. Ada apa? Besok adalah kamar dagang Klanyo. Itu pasti di pavilion Abadi Mabu. Adakan pameran harta karun langka dan acara penjualan. Saya mendengar ada harta yang sangat langka. Oh, keluarga Yao berdagang di kamar dagang. Keluarga Yao berdagang di kamar dagang. Ini adalah kamar dagang terbesar secara nasional. Mereka melakukannya setiap tahun. Mereka memiliki luar dari perdagangan luar negeri. Itu cukup mengesankan. Jadi, haruskah kita pergi? Anda bisa pergi. Kemudian kita akan pergi bersama. Kemudian saya akan kembali. Baiklah. Chuan Ge, Anda dan kakak ipar bisa berjalan-jalan sebentar. Akan ada kejutan di lantai 2 nanti. Aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Lin Er, apa yang Anda suka? Karena saja langsung saya akan belikannya untuk Anda. Beberapa hari yang lalu, restoran menghasilkan cukup banyak uang. Kali ini, saya tidak melakukan itu. Menghemat uang Anda. Suami menghasilkan uang. Ini untuk Anda belanjakan. Suami, lihat liontin ini. Terlihat bagus. Jika Anda menyukainya, beli saja langsung. Berapa harga yang satu ini? Liontin giok ini. Setelah pengerjaan yang cermat, dan bahannya sendiri sangat baik, dibutuhkan 300 tael. Oh, bukankah itu mahal? Bungkus untukku dulu. Baiklah. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 300 tael untuk istrinya. Rabat 10 kali lipat mulai berlaku. Kembalikan 3.000 tael perak. Menghela nafas. Ini benar-benar membuat frustrasi. Sangat indah. Liontin giok ini sempurna untuk bayi saya. Bungkus. Mari kita lihat lagi. Cuaca telah mendingin. Beli 2 pakaian tebal. Bahan ini. Itu sutra. Kualitasnya terasa sangat bagus. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Oh, bos. Apakah masih ada yang ini? Saya ingin 2. Beberapa tamu. Tapi yang ini, dia menuntut 1.000 tael perak. Baiklah, bantu saya mengemasnya. Uang bukanlah masalahnya. Baiklah. Yang ini. Kemas semuanya. Anda menginginkan semuanya. Baiklah, ini berjumlah total 5.000 tael. Anda memberi saya lebih banyak. Ini adalah uang kertas perak Anda. Rumah saya ada di sini. Nomor 16 Taoliko. Ingatlah untuk membawanya ke kediaman saya. Jangan khawatir. Layanan kamar dagang Yo. Kepuasan terjamin. Lin Er, ayo naik ke atas. Ini adalah kejutan Anda. Itu bahkan belum dimulai. Keluarga Yo berdagang di kamar dagang, senilai 1.000 keping emas. Tamu terhormat. Saya yakin Anda akan dapat hadir secara langsung. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Di luar, itu hanya pertempuran kecil. Sekarang, ini adalah satu-satunya cara untuk pameran ini. Warna utama. Kami siap. Begitu banyak harta langka. Lelang diadakan di sini. Dan harga tertinggi menang. Ternyata itu adalah lelang. Apakah ini kejutan? Itu bisa dilelang. Mereka semua pasti barang yang baik. Ini adalah lot pertama. Pekerjaan ini, dari Master Kaligrafi dinasti sebelumnya, disusun oleh Master Liu. Sangat berharga untuk dikumpulkan. Tawaran awal adalah 200 tael. 300 tael. Sampah ini, tidak bisa makan atau minum. Siapa yang menginginkannya? Jadi, Anda bukan seorang sarjana. 500 tael. Kemudian selamat kepada tamu terhormat ini. Dapatkan mahakarya ini. Item lelang kedua. Itu adalah ginseng liar berusia 1.000 tahun ini. Kami melakukan banyak upaya. Begitulah cara saya mendapatkannya. Tawaran awal, 1.000 tael. Ginseng gunung liar berusia 1.000 tahun. Ini adalah hal yang hebat. Lin Er. Jika tidak, kami mengambil ginseng liar ini. Tangkap. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini berguna. Memang langka. Ini untuk seniman bela diri. Ada juga manfaat besar. 2.500 tael. 5.000 tael. Siapa ini? Langsung menggandakannya. Ini adalah pemilik Ruilu. Belum lama ini, dia menghasilkan cukup banyak uang. Jumlah uang ini sepadan. Hanya beberapa taburan air. Jadi begitulah adanya. Anggur itu sangat populer di seluruh kota. Banyak dari tempat lain. Semua orang datang ke sini untuk membeli toko berdasarkan reputasi. 6.000 tael. 6 ren dan 2 pria. 10.000 tael. 10.000 tael. Ada tawaran yang lebih tinggi. Tanaman ginseng liar ini, itu akan menjadi milik Bos Qin. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 10.000 tael untuk istrinya. Rabat 10 kali lipat mulai berlaku. Dia menerima 100.000 tael perak. Jumlahnya relatif besar. Sistem penyimpanan sementara perak. Silakan cari, tuan rumah. Area terbuka diekstraksi. Selanjutnya, ini adalah item lot ketiga kami. Ini adalah satu set cangkir kaca berkualitas tinggi. Sangat berharga, di bawah sinar matahari. Bercahaya dan menawan, dan kami berasal dari wilayah barat. Harta karun yang diperoleh. Tawaran awal adalah 5 kian liang. Apa-apaan, ini adalah cangkir kaca berwarna. Pada saat ini sangat populer. Bagaimana? Lin Er, suka lampu kaca ini?
Jika Anda menyukainya, beli saja. Bukankah itu terlalu mahal? Menghela nafas. Ini baru permulaan. Beli apapun yang Anda inginkan. 8.000 tael. 10.000 tael. Satu sisi, 2 tael. 15.000 1000 tael. 18.000 tael. 20.000 tael. 20.000 tael. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Set harta karun ini. Itu akan menjadi milik Boskin. Dijual seharga 20.000 tael. Selamat berubah karena telah menjadi istri. Menghabiskan 20.000 tael. Cashback 10 kali lipat. Dapatkan 200.000 tael perak. Terima kasih semua telah datang. Ini adalah pameran dagang kami dan lelang langka. Itulah akhirnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi kamar dagang Yao kami. Kami berdedikasi untuk melayani Anda. Lin Air. Kalian semua kembali dulu. Aku akan membayar perak. Boskin, tolong tunggu. Bos Yao, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Saya tidak berani menerimanya. Panggil saja saya ke R. Boskin, saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Lihat. Saya agak lelah hari ini. Tidak sebagus itu. Dan dijawab ulang. Nona KR. Langsung ke kediaman saya. Ini adalah uang lelang. Baiklah, saya akan menyimpannya di lain hari. Mengunjungi Boskin lagi. Selalu bertugas. Ayo pergi. Tarik uang pengembalian yang ditahan. Dengan total 300.000 tael. Rabat masih menghasilkan uang lebih cepat. Suami. Bos tahu sudah merintahkan seseorang untuk mengambilnya. Furnitur khusus semuanya telah dikirimkan. Saya tahu. Bagaimana, desain suami saya cukup bagus, bukan? Tentu saja. Lin Air, saya perhatikan Anda telah berubah. Apa yang telah berubah? Ketika Anda pertama kali lolos dari kelaparan, dia berbicara kepada saya dengan sangat hati-hati. Tapi sekarang, keberanian mulai tumbuh. Ini semakin besar. Pada saat itu, saya khawatir suami saya adalah penjahat besar. Dan sekarang, dia adalah seorang yang melakukan saya dengan sangat baik. Apel buruk. Tapi itu akan menjadi buruk. Saudara Lin, ini dia. Bagaimana bisnis penyulingan akhir-akhir ini? Potong ke normal. Anggur kami. Itu sudah dijual beberapa kota sekarang. Dia juga menghasilkan banyak uang. Itu bagus. Pada hari-hari biasa, naikkan upah saudara-saudara. Kekayaan. Setiap orang harus mendapatkan penghasilan bersama. Jangan khawatir. Saya sudah melakukannya. Saudara, baru-baru ini, saya telah menabung cukup banyak uang. Ngomong-ngomong, saudara Lin, setiap kali dia tidak ada hubungannya, bawa lebih banyak saudara. Mulai pelatihan. Ini adalah tim kami. Jika ada masalah yang muncul, beberapa orang benar-benar dapat menggunakannya. Omong-omong, saya benar-benar ingat bisnis kami sedang booming. Itu menyebabkan ini. Begitu banyak orang di sekitarnya mengaguminya. Beberapa hari lalu, banyak orang pergi ke tanah kami. Saya membawa saudara-saudara saya. Usir mereka. Itu bagus. Semuanya berhati-hati. Boskin, maaf mengganggu Anda. Ternyata itu Nona KR. Jangan ganggu. Silakan, duduk. Boskin. Kali ini, saya datang. Saya ingin meminta Anda untuk mendiskusikan kerjasama. Nona KR. Jika Anda memiliki sesuatu bicarakan, jangan ragu untuk bicara. Saya ingin kamar dagang kami. Mewakili Rui Lu Anda. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Itu harus disambut baik. Keluarga Yao berdagang di kamar dagang. Skala yang begitu besar. Saluran yang begitu luas. Bagi kami, ini adalah kesempatan. Itu luar biasa. Saya tidak salah menilai Anda. Namun, kami baru saja memulai. Mungkin itu tidak akan cukup. Kamar dagang Anda sangat besar. Ini memang masalah. Tapi itu juga mudah diselesaikan. Kami dapat membantu Anda memperluas produksi dan konstruksi di beberapa kota sekitarnya, membangun bengkel pembuatan bir. Oh, benarkah? Ini bukan masalah besar. Saudara Lin, Anda mendengar semuanya. Setelah itu, bawa beberapa saudara yang paham teknologi keluar dan lakukan. Bagaimana dengan itu? Saya pikir itu mungkin. Detailnya berikut. Anda dan mereka cukup sambungkan dan sambungkan. Saya hanya melihat hasilnya. Baiklah, tidak masalah. Semoga kami mendapatkan kerjasama yang menyenangkan. Selamat bekerja sama. Oh sayang, tanpa disadari, cuacanya sebenarnya agak dingin. Nona, aku akan menyiapkan beberapa untukmu. Arang, bukan? Silakan. Suami, ini dia. Dan tentang Nona Yao, perjanjian itu diselesaikan. Hal-hal khusus, serahkan pada ibu dan nilainya untuk itu cukup. Mengapa tangan Anda begitu dingin? Saya minta siap untuk bersiap. Anglo Arang sudah siap. Itu benar. Musim dingin akan segera tiba. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Biarkan keluarga melakukannya. Semua berubah selama 4 musim. Semuanya seperti musim semi. Saya percaya pada Anda. Tidak ada suami. Hal-hal yang tidak dapat dicapai. Menghela nafas. Lin Air, ikutlah denganku. Ikutlah denganku untuk menemukan Bos Tao. Suami saya bertanya, apa sesuatu yang baru sekarang? Itu selesai. Anda akan mengetahuinya. Ayo pergi. Ya ampun, Qin. Mengapa Anda mengunjungi toko ini hari ini? Tentu saja, saya minta Anda untuk membuat sesuatu untuk saya. Oh sayang, apa yang ditemukan Qin Xiaoyu itu benar-benar luar biasa. Ini, Anda harus menggunakan lembaran logam untuk ini. Apakah itu sulit? Tidak benar-benar. Kami melakukan bisnis ini. Berapa banyak? Mereka semua mengenal beberapa teman sebaya. Bagaimana dengan itu? Aku akan menemukan beberapa pandai bisnis besok. Dibutuhkan setidaknya beberapa hari. Dan yang lainnya? Ini adalah cetakan, bukan? Yang ini sederhana. Aku bisa menyerahkannya kepadamu besok. Aku akan menyerahkannya padamu. Menurut cetakan ini, pertama, bantu saya membuat 5. Siapkan dan kirimkan ke kediaman saya. Oke, tidak masalah. Mungkin, berapa tael perak yang dibutuhkan? 50 tael sudah cukup. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 50 tael untuk istrinya. Rabat 10 kali lipat mulai berlaku. Menerima 500 tael perak. Bos tahu itu. Saya akan pergi sekarang. Perpisahan. Hehehe. Xiao Chuan, apa yang Anda lakukan?
Sesaat, ambil batu bara ini, tempatkan di atas cetakan ini, tekan lembut. Akan berubah seperti ini. Kalian berdua, cetakan seperti itu. Masih ada beberapa di sana. Ikuti metode yang baru saja saya gunakan. Selesaikan semua batu bara ini. Baiklah, menghela nafas. Anda harus menyisihkannya dengan lembut. Biarkan mengering. Baiklah, silakan. Buat batu bara menjadi bentuk ini. Apa gunanya? Seperti ini. Ia lebih menguntungkan untuk pembakaran. Itu bisa terbakar untuk waktu yang lebih lama. Dan kemudian tunggu tiba-tiba. Anda akan mengetahuinya. Suami. Inilah yang Anda sebut kompor batu bara. Iya. Inilah yang saya sebut kompor batu bara. Baiklah. Segera, api akan menyala. Menghela nafas. Untuk apa tabung panjang ini? Tentu saja. Mendesis. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa batu bara tidak bisa? Itu disimpan di dalam rumah untuk pemanasan. Seiring waktu, orang akan diracuni, bahkan kematian. Itu benar. Dan tabung panjang ini artinya udara di dalam ruangan, tiriskan di luar. Kemudian biarkan mereka tetap di dalam, menjadi ruang tertutup. Jadikan interior lebih hangat. Suami, Anda luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di kepala Anda. Tidak masalah. Baiklah. Seperti ini. Kumpulkan batu yang terletak di bawahnya. Keluarkan. Kemudian tambahkan yang baru. Seperti ini. Itu dapat mengedarkan pemanasan. Saya sudah merasa agak panas. Saya juga. Saya masih keluar. Dinginkan sedikit. Itu agak asing. Suamiku, silakan minum teh. Terima kasih. Selamat, tuan rumah. Dia membangun kompor batu bara untuk istrinya. Habiskan 500 tael. Rabat 10 kali lipat diperoleh. Dan 5.000 tael perak. 50 tael kompor batu bara. 300 tael briket batu bara sebagai bahan baku. Masih ada 150 tael tersisa. Sepertinya itu adalah sistem. Letakkan buah dari kerja saya. Itu juga diperhitungkan. Lagi-lagi, tidak ada kompor batu bara. Cuacanya sangat dingin. Mari makan hotpot untuk makan siang. Hotpot. Yang ada di dapur. Pot dengan bentuk yang aneh. Iya. Saya sudah menyiapkan ini sebelumnya. Hanya saja saya terlalu sibuk. Tidak ada waktu. Sesaat pergi ke dapur dan ambil panci. Kemudian mintalah seseorang menyiapkan api arang. Saudara Lin dan saya ambil daging sapi dan domba. Saya ingin melihatnya juga. Seperti apa hotpot itu? Tepat. Daging sapi dan domba tidak mudah disiapkan. Lagi pula, dilarang menyembelih sapi tanpa izin. Tidak banyak orang kaya. Masalah yang merepotkan. Sebentar lagi, saya bersama sekali. Tanyakan kepada Bos Kian di Drunken Immortal Restaurant. Oh wow. Bos Kian, kehadiran terhormat Anda. Maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh. Oh. Ternyata itu manajer Liu. Apakah Bos Kian ada di sini? Ah, Bos Kian. Dia pergi keluar kota untuk membahas bisnis. Saat ini, tersesat di kota Anking. Lupakan saja. Ini bukan masalah besar. Anda harus bisa melakukannya. Ini. Mohon izin Anda. Ambilkan aku daging sapi. Buat lebih banyak tenderloin daging sapi berkualitas tinggi. Oh sayang, saya pikir itu bukan apa-apa. Masalah sekecil itu. Tidak masalah. Harap tunggu sebentar. Dan saya juga mendapatkan beberapa domba di sepanjang jalan. Oh sayang, Bos Kian. Saya mengerti sekarang. Harap tunggu sebentar. Ini tidak terlalu merepotkan, bukan? Ini adalah tempat yang diselenggarakan Drunken Immortal, bukan pejabat tinggi atau bangsawan. Mereka adalah pengusaha dan selebriti kaya. Buat daging sapi, ini bukan masalah besar. Tetapi jika di luar, ada beberapa masalah. Itu benar. Sekarang, bukan lagi kita. Sudah waktunya untuk kemiskinan dan kesulitan. Datang, dagingmu. 100 tael perak ini, cukup banyak. Anggap itu sebagai hadiah untuk Anda. Yo, terima kasih, Bos Kian. Ayo pergi, pulang. Berhati-hatilah. Pertama, nyalakan, tempatkan di tengah. Tambahkan lebih banyak air. Menghela nafas, Xiao Qin. Pergi dan bawa semua hidangan. Wah, begitu banyak daging. Jangan hanya berdiri di sana, cepat tambahkan dagingnya. Baiklah. Musim dingin, ya keluarga. Berkumpul bersama untuk makan hotpot adalah yang paling nyaman. Baunya luar biasa. Anda harus mencobanya juga. Sangat lezat. Itu hampir membakar mulutku. Makan perlahan. Ada banyak lagi di sini. Suami, kami ada di sana. Bisakah Anda makan hotpot setiap hari? Tentu saja. Aku hanya takut kamu akan makan sampai kamu muntah. Mari kita rayakan. Tungku batu bara berhasil dipasang. Untuk kilang anggur kami. Bisnis sedang booming. Datang, makan. Nona Yo tiba. Apa tujuan dari ini? Saya akan melakukannya. Ini adalah batch pertama untuk Anda. Uang untuk minuman. Hal semacam ini. Berikan saja kepada saudara Lin secara langsung. Mengapa pergi jauh-jauh sendiri? Dia minta saya untuk memberikannya kepada Anda. Dikirim lebih dari. Di kamar Anda. Mengapa begitu hangat? Karena saya punya kompor di rumah. Kompor. Tentu saja saya tahu. Tapi mengapa itu bisa terbakar di dalam rumah Anda? Itu tidak berbau. Karena asap. Semua mematuhi. Itu keluar dari cerobong asap. Dari mana Anda mendapatkannya? Bisa atau tidak? Dapatkan saya juga. Jika aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Pergi bertanya di toko furnitur tahu. Mungkin Anda bisa membelinya. Itu bagus. Batu bara di dalamnya. Mungkin saya akan membelinya kepada Anda secara langsung. Anda juga tidak bisa membelinya. Itulah yang saya maksud. Anda menemukannya. Tidak banyak masalah. Apakah Anda masih menginginkannya? Tentu saja saya menginginkannya. Baiklah, sesaat. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Baiklah, terima kasih. Saya pikir, kompor ini. Ada juga peluang bisnis yang bagus. Suami. Ini sudah siang, masih belum bangun. Dalam cuaca beku ini, tempat tidur adalah tempat yang paling nyaman. Saya tidak akan bangun lagi. Nah,
Lin kecil. Bahkan suamiku berani melakukannya. Menggodaku? Ya, suamiku, saya salah. Selamatkan aku. Suami, bos tahu tiba. Dia mengatakan ada sesuatu untuk didiskusikan. Bangun dengan cepat. Kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Anda memberitahu bos tahu. Saya akan segera sampai di sana. Saudara Qin. Oh sayang, kehidupan saudara Qin. Betapa santai dan riang. Maaf, bos tahu. Maaf membuat Anda menunggu. Tidak menunggu lama. Tidak menunggu. Bos tahu. Kali ini, kamu datang menemuiku. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Bukankah itu kompor Anda? Terakhir kali. Anda benar-benar dengan melakukannya. Nona, saya membeli satu di sini untuk dibawa pulang. Hasilnya, meneruskan 10 hingga 100. Semua orang datang kepada saya untuk membeli kompor. Bagaimana mungkin saya bisa berhasil? Saya tidak memikirkannya dengan panjang. Jadi apa maksudmu? Hahaha. Pedagang. Tidak ada uang yang dikirimkan kepada Anda. Alasan tidak menerimanya. Aku di sini untuk menemukanmu. Mereka ingin mendiskusikannya. Tingkatkan skala bersama Anda. Meningkatkan efisiensi produksi tungku. Naik ke atas. Tentu saja. Tapi saya agak malas. Bagaimana dengan ini? Saya membayar dan menyediakan teknologi. Anda berusaha keras. Kirim orang. Ayo pergi. Bagian kerja dan kerjasama. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, baiklah. Tidak masalah. Tidak masalah. Saya sendirian. Dia bahkan tidak bisa menemukan hal semacam ini. Dan milik Anda. Sesuatu yang disebut batu bara sarang lebah. Tanpamu, saya juga tidak bisa mengetahuinya. Itu benar. Resep ini agak tidak biasa. Saya akan meminta bantuan nanti. Produksi dan manufaktur. Bagaimana menurut Anda? Itu bagus. Jika bukan karena saudara Qin, ini adalah toko furnitur saya. Itu sudah lama bangkrut. Tidak ada kesempatan. Anda dapat memperluas skala. Anda dinilai berlebihan. Hahaha. Itu sudah diselesaikan kemudian. Datang. Ambillah. Inilah Anda. Oh, ini adalah ide saya. Berinvestasi atas nama Lin Er. Ketika kontrak tiba, ingatlah untuk menulis dengan baik. Oh sayang, saudara Qin berkata kepada istrinya. Itu sangat bagus. Saat itu, seorang peramal pernah berkata, semakin baik saya memperlakukan istri saya, beruntungnya saya semakin kuat. Itu masuk akal. Keluarga yang harmonis membawa kemakmuran bagi segala sesuatu. Baik, karena itu masalahnya. Saya akan pergi sekarang. Diskusikan hal-hal spesifik. Mari kita mulai. Bos tahu, berhati-hatilah dan pergi. Suami, kamu baru saja memanggil namaku. Anda mendengar semua ini. Saya baru saja berbicara dengan bos tahu. Dia menyebutkan Anda. Bersiap-siap. Bengkel tunggu barang yang baru dibuka. Aku akan memberimu setengahnya. Lakukan sesuka Anda. Milik Anda dan milik saya. Itu tidak ada bedanya bagi saya. Selamat, tuan rumah berhasil membelanjakan uang atas nama istrinya membawa kemalangan. Rabat 10 kali lipat mulai berlaku. Dia menerima 100.000 tael perak. Tunggu sebentar. Ayo keluar dan lihat-lihat bersama. Sempurna. Saya ingin membeli balsam bibir. Campur dengan krim. Cuacanya terlalu dingin. Tamu. Lihat, sesuatu yang dibutuhkan. Krim terbaik. Dan beberapa lip balm. Beri aku beberapa. Tidak masalah. Lihat yang ini. Ini adalah rumus penelitian baru. Berbagai bumbu ditambahkan. Lemak juga dipilih dengan cermat. Lemak babi premium. Mencegah retak dan peningkatan wangian. Sangat bagus. Tidak buruk. Itu yang terbaik. Juga. Lihat ini. Yang ini. Kami telah meningkat. Bubuk mutiara yang berharga. Selain itu, selain efek dari model sebelumnya. Lebih putih dan lebih cerah. Putih diwarnai merah. Baiklah, beri aku 10 kotak. Baiklah. 10 kotak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bukan apa-apa. Anda tidak dapat menggunakan semuanya. Bukankah ada Xiao Qin juga dan Xiao Xin? Tamu, datang, bersama, 500 tael. Selamat, tuan rumah. Dia menghabiskan 500 tael atas nama istrinya. Cashback 10 kali lipat. Menerima 5.000 tael perak. Biarkan saya mendapatkannya. Cuaca semakin dingin dan dingin. Tidak ada yang tahu kapan salju akan turun. Bagaimana? Lin Er menyukai hari-hari bersalju. Satu-satunya hal yang membuat orang berlama-lama di musim dingin itu adalah salju yang diselimuti perak. Berpakaian dengan cara yang halus dan elegan. Hati-hati. Mencari kematian. Lin Er, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya bahkan meninjunya. Selama Anda baik-baik saja, ayo pergi. Seorang bangsawan, bagaimana kabar istri saya? Ini bukan masalah besar, tidak ada poin vital yang terkena. Beristirahatlah dengan baik di rumah selama beberapa hari. Maka sesuatu yang baik untuk menyehatkan diri Anda sendiri. Ganti saja pembalut tepat waktu. Terima kasih, Pak. Ini adalah hadiah Anda. Ambil resep ini. Pergi ke apotek untuk mendapatkan obat. Dicok dan minum obat sesuai jadwal. Dan membersihkan luka. Dipahami. Terima kasih, Pak. Bagaimana bisa seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia pergi dengan baik-baik saja hari itu. Tiba-tiba, seseorang tiba-tiba muncul. Dan begitulah hasilnya. Oh sayang, saya masih merindukan. Dia membunuh pembunuh itu. Jika tidak, mungkin dia bisa keluar dari sesuatu. Jika saja saya berada di sini saat itu. Jangan khawatir. Tidak ada masalah besar. Anda harus pergi ke pihak berwenang dan melihatnya terlebih dahulu. Cobalah untuk bekerjasama dengan penyelidikan mereka. Baiklah. Dia menghabiskan 100 tael untuk istrinya. Cashback 10 kali lipat. Menerima 1000 tael. Menghela nafas. Lin Er, kamu sudah bangun, suami. Jam berapa sekarang? Ini masih awal. Bagaimana perasaanmu sekarang? Suamiku, yakinlah saya sudah tangguh sejak saya masih kecil. Ini adalah kelemahan kecil. Tidak apa-apa, dan ini hanya cedera ringan. Itu hampir menyentuh jantung. Suami. Sebenarnya, aku berbohong padamu. Seluruh keluarga saya dibunuh oleh musuh-musuh saya. Saya menyamar sebagai pengungsi. Baru kemudian dia menyelinap keluar. Saya hanya takut saya akan menyeret suami saya ke bawah. Saya tidak memberitahu Anda. Kali ini,
si pembunuh. Kemungkinan besar, itu benar. Mereka mengirimkannya. Sebenarnya, saya sudah tahu. Aku menunggumu untuk jujur. Anda mengatakan, keluarga mana yang melarikan diri dari kelaparan? Akan ada pelayan pribadi yang menemani Anda. Mereka memiliki ikatan yang mendalam sejak kecil. Suami. Anda. Jangan salahkan aku karena menipu kamu. Lin Er. Sejak kamu menikah denganku, itu adalah orangku. Selama kamu dengan sepenuh hati mengabdikan diri padaku, itulah hadiahnya. Dia adalah musuhku. Jangan khawatir, suami. Saya pasti akan membantu Anda membalas dendam. Bagaimana? Saya sangat tersentuh. Bertemu suami saya. Itu adalah hal paling beruntung dalam hidup saya. Kemudian fokuslah untuk pulih dari cedera Anda. Berdandan indah. Setiap hari bersukacita tetap di sisiku. Dan hanya itu. Baiklah, katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Aku akan meminta Xiaoqi membuatnya untukmu. Saya ingin minum bubur. Tidak masalah. Tunggu. Perubahan kualitatif dalam hubungan pasangan terdeteksi. Peningkatan hadiah. Setiap rabat memicu probabilitas. Pengembalian dana hadiah khusus. Dan hal baik ini. Hadiah khusus. Saya ingin tahu apa itu nantinya. Saudara Lin kembali. Apa yang terjadi? Pihak berwenang hanya memeriksanya dengan santai. Pembunuh ini. Dia ternyata adalah penjahat yang dicari oleh Istana Kekaisaran. Tidak ada yang terjadi. Dia bahkan memberiku hadiah 500 tael. Orang di balik layar. Dia cukup berhati-hati. Mereka benar-benar dari Istana Kekaisaran untuk membunuhnya. Orang di balik layar. Lin Er memberitahuku. Keluarganya dibunuh. Dia ditinggalkan sendirian. Menyamar sebagai pengungsi. Dia menyelinap pergi. Kali ini, saya memperkirakan masih kelompok orang itu. Maka kita perlu menyelidiki secara menyeluruh. Menguasai. Bubur sudah siap. Saya mengerti. Turun. Saudara Lin, Anda juga mengalami hari yang cukup sulit. Istirahatlah dengan cepat. Kita akan bicarakan hal-hal lain nanti. Baiklah. Suami. Saya memegangnya sendiri. Saya bisa melakukannya. Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana jika dia menarik lukanya lagi? Beritahu saya, musuh-musuh itu. Apa yang terjadi? Meskipun tidak ada bukti. Tapi itu sangat mungkin. Itu adalah pekerjaan keluarga Wang dari Lin Cheng. Kediaman Pangeran Lin Cheng. Keluarga Zhao kami, awalnya bersama mereka, beberapa transaksi bisnis. Ada beberapa kerjasama dan persaingan. Tapi karena masalah kualitas produk mereka, itu menyebabkan masalah bagi kami, kerugian besar. Jadi, kami mencari tempat lain untuknya, itu sebabnya. Mereka menghubungi para bandit. Dia secara brutal membunuh seluruh keluarga saya. 2. Bagaimana Anda tahu? Seorang paman yang menyelamatkanku, beritahu saya. Dia selalu menyimpan para bandit. Itu transaksi teduh. Dia tidak akan berbohong padaku. Saya mengerti. Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda menyesuaikannya dengan jelas. Saudara Lin, apakah penyulingan sibuk akhir-akhir ini? Penyulingan sudah berada di jalur yang benar. Biasanya tidak ada yang terjadi. Saya juga telah mati sekelompok orang. Bantu saya mengelolanya. Baiklah. Anda mengirim orang. Awas itu untukku. Kediaman Pangeran Lin Cheng. Dan mereka terkait dengan bisnis. Keluarga Wang. Itu adalah keluarga Wang, bisnis kertas dan percetakan. Itu benar. Lin Er mengatakan ini adalah keluarga Wang. Sangat mungkin. Dia menyebabkan bagian keluarganya. Dalang di balik layar. Baiklah. Saya akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Cari Yao KR. Kamar dagang Yao memiliki kekuatan yang sangat besar. Mungkin. Ini beritanya. Jika tidak, tanyakan saja padanya. Tanyakan tentang berita ini. Yao KR. Dia mungkin tidak akan menolakmu. Saya mengerti. Boskin, silakan tanyakan kepada kamar dagang kami. Ada beberapa informasi tentang penyelidikan. Bicara dengan cepat. Kekuatan keluarga Wang, tidak bisa. Sentuh saja dengan santai. Memang ada beberapa rumor. Sebarkan berita. Tapi hal-hal ini, tidak ada bukti substansial. Mengatakan keluarga Wang diam-diam mendukung bandit gunung. Keluarga Wang ada di mataku. Ini bukan masalah besar. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Aku tahu istrimu. Anda marah ketika seseorang mencoba membunuh Anda. Tapi jangan lakukan sesuatu yang sembrono. Berhati-hatilah agar tidak tersangkut di punggung seseorang. Tapi akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Apakah saya terlihat konyol? Aku sudah mencoba membujukmu. Hati-hati sendiri. Oh benar. Di sini, ada sebotol obat luka berkualitas tinggi. Setelah digunakan, tidak ada bekas luka sama sekali. Ambil kembali dan berikan kepada istri Anda. Dan apa sih? Dia berapa banyak uang? Saya membelinya. Baiklah kalau begitu. Obat ini total 2 atau 3. Terima kasih. Saya baru saja bergabung dengan kamar dagang. Kembali ke sana. Mereka juga menyelidiki secara diam-diam. Keluarga Wang dan bandit gunung. Bukti kolusi. Ini semakin menegaskan hal ini. Target kami adalah keluarga Wang. Saudara-saudara yang telah kuutus, kurang lebih, beberapa petunjuk ditemukan di antara mereka, beberapa saudara laki-laki, dan mereka menghadapi bahaya. Penjelasan, dalam dibalik itu semua adalah keluarga Wang. Kekuatan kami masih terlalu lemah. Saudara Lin, mulai besok, masalah penyulingan, Anda tidak perlu khawatir lagi. Pilih beberapa yang paling terampil, berlatih dengan benar. Bagaimana seni bela dirimu sekarang? Berkat pil di tangan Anda. Awalnya, saya pikir hanya itu pil biasa. Tapi tanpa diduga, perlahan, semua luka tersembunyiku telah sembuh. Lalu ayo pergi. Itu akan lebih aman. Sebenarnya, seni bela diri saya juga tidak buruk. Selain itu, saya juga memakannya. Hehehe. Namun, kita harus melanjutkan. Tingkatkan kemampuan Anda. Kalian berdua. Apakah bisa dengan senjata? Saya akan pergi dengan pisau. Ketika saya berada di agen pendamping. Jadi saya sering berlatih pisau saya. Saya pandai dengan pedang. Ada juga senjata pisau pendek. Besok kita akan memilih beberapa perlengkapan yang lebih baik. Senjata diri Anda sampai ke gigi terlebih dahulu. Mari kita biarkan saja untuk saat ini. Tunggu sampai saya siap. Kita lebih lanjut rencana keluarga Wang. Bertindak lagi. Ikutlah denganku. Nona Lin Er. Dia dibunuh beberapa waktu lalu. Tidak ada yang serius, bukan? Terima kasih, Bos Tau. Harus perhatian Anda. Sekarang hampir sembuh. Bos Tau, hari ini, kami di sini. Aku ingin menemukanmu. Sesuaikan beberapa senjata. Senjata, ini loka karya rumah.
Anda tidak menanya, apakah ada pandai besi yang terampil? Menurut cetak biru ini, bantu saya menyesuaikan senjata ini. Bahannya harus berkualitas tinggi, kami tidak kekurangan uang. Tetapi jika saya tertangkap, menghela nafas, semuanya adalah pisau kecil dan pedang. Tidak ada baju besi, busur, atau busur silang. Siapa yang akan memeriksa bolak-balik setiap hari? 43 kg pisau. Namanya Xiao Dao. Menghela nafas. Jangan khawatir tentang begitu banyak detail. Lakukan saja. Dalam hal ini, beri saya 100 tael. 100 tael, sangat sedikit. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikannya padamu. 500 tael. Anda harus menggunakan bahan terbaik. Ayo lakukan, terlalu banyak. Anggap itu bonus untuk Anda. Baiklah, kami akan memberitahu Anda ketika kami siap. Baiklah kalau begitu, silahkan. Bagaimana dengan Xiao Chuan? Apakah Anda melihat dengan jelas? Saya kira-kira mengerti. Saya akan memanggilnya sekali dan menunjukkannya kepada Anda. Tidak buruk. Dia benar-benar berbakat. Itu semua tergantung pada pil yang dia minum sebelumnya. Kekuatan batinku telah meningkat pesat. Ini juga cukup cepat untuk dipelajari. Tapi sekarang, ada juga masalah besar. Apa itu? Karena Anda memiliki semua kekuatan yang Anda miliki, saya tidak mengerti bagaimana tampil lebih baik saat menghadapi musuh. Sangat mungkin. Antusiasme 3 menit. Kekuatan dalam satu tarikan napas. Berikan segalanya. Akan sulit untuk bertahan lama. Masuk akal. Pembunuh itu dari sebelumnya. Saya hanya tidak punya. Dia menahan kekuatannya. Dia menendangnya sampai mati. Jadi, apa yang paling perlu Anda praktikkan saat ini? Ini adalah kontrol. Belajar mendistribusikan 70% dan menerima imbalan 30%. Kekuatan lama dan baru bergantian, tanpa akhir dan tak henti-hentinya. Saya mengerti. Anda masih perlu berlatih dengan rajin. Lupakan saja. Mari kita istirahat untuk hari ini. Hehehe. Bos Yo merasa terhormat untuk berkunjung. Apa yang disebut masalah ini? Tentu saja, itu hal yang baik. Kamar dagang kami berasal dari wilayah barat. Dapatkan ramuan ajaib. Dikatakan, itu dapat memperluas meridian tubuh, pompa otot dan tulang Anda. Menghadapi seniman bela diri, ada manfaat yang signifikan. Apakah sulit atau tidak? Ini adalah obat suci untuk menyembuhkan luka di wilayah barat. Buah teratai hijau. Pil King Mai dia sempurnakan. Saudara Lin, Anda pernah mendengarnya? Tentu saja. Seniman bela diri mana di dunia bela diri? Belum pernah mendengarnya. Buah teratai hijau ini awalnya adalah wilayah barat. Obat penyembuhan dan penyembuhan. Ada banyak seniman bela diri di dunia bela diri. Setelah terluka, dia pergi ke wilayah barat untuk mencari obat. Semua hanya untuk menemukan secercah harapan. Selain itu, di dalam obat, dia menambahkan beberapa rasa lagi. Hargai bahan obatnya. Itu bisa ditingkatkan. Energi internal seorang seniman bela diri. Itu sebenarnya hal yang baik. Keluarga Yo kami, kali ini, butuh banyak usaha. Hanya berhasil mendapatkan kernel. Jadi, rencana mengadakan lelang lagi. Dan itu harus dilelang. Betapa merepotkannya ini. Cukup kutip harga. Saya membelinya. Itu tidak akan berhasil. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang itu. Dikatakan bahwa ada lebih banyak lagi. Seorang dengan kaya dari lain. Saya akan datang. Spesifikasi lelang ini. Itu juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan lelang ini? Kapan harus memulai? Besok. Pil King Mai ini. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Saya mempercayai kekuatan keuangan Bos Qin. Maka saya akan pergi sekarang. Saudara Lin, apa pendapat Anda tentang pil Vena Bening ini? Bagaimana perbandingan pil Anda? Tidak terlalu jelas. Mungkin milik Anda sedikit lebih baik. Cari 7 saudara-saudara yang dapat dipercaya. Minum pil ini, bagikan semuanya, dan banyak lagi. Tapi pil semacam ini, setiap orang hanya bisa makan satu. Jika Anda makan terlalu banyak, itu tidak akan berhasil. Jadi, pil King Mai besok. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Dipahami, serahkan padaku. Silakan. Tanpa diduga, ini masalahnya. Ini cukup besar. Kali ini, skalanya berbeda dari yang terakhir. Banyak hal yang penting. Orang-orang akan datang. Keluarga Yo berdagang di kamar dagang. Itu benar-benar membutuhkan banyak usaha. Saya ingin melihat sendiri. Siapa yang ingin bersaing denganku untuk pil King Mai ini? Selamat datang, tamu yang terhormat. Datanglah ke kamar dagang Yo kami. Adegan dari lelang skala besar. Mari kita lewati obrolan ringan hari ini. Penawaran dimulai sekarang. Silakan sambut item lelang pertama. Anda mungkin bingung. Mengapa anggur ini harus dilelang? Ini adalah penyulingan Rui. Formula terbaru dikembangkan. Melalui wilayah barat, anggur segar digunakan. Ini belum tersedia di pasaran. Jika Anda ingin mencobanya, Anda dapat mulai menawar. Tawaran awal, 50 tael. Saudara Lin, penyulingan kami, itu diproduksi begitu cepat. Dan di kamar dagang Yo bersama. Begitulah cara mereka berhasil mendapatkan bahan baku untuk pembuatan dia. 300 tael. 300 tael untuk kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Dapatkan toples anggur ini. Sekarang, silakan sambut item lelang berikutnya. Item ini adalah mahakarya untuk semua orang. Sesuatu yang lebih akrab. Senjata tersembunyi dari sekte Tangshu Barat. Senjata tersembunyi ini sendiri. Ini tidak terlalu langka. Namun kualitas produk Tangmen. Semua orang telah menyaksikannya. Pandangan ini adalah hal yang ampuh bagi saat tawaran awal, 100 tael. Ngomong-ngomong, selain itu, sumbangan ke sekte Tang, 2 botol racun eksklusif. Lin R. Apakah Anda ingin saya membelikan yang ini untuk Anda? Itu juga dapat memberikan pertahanan diri tepat waktu. Saya pikir itu cukup bagus. 500 tael. Panah pemecah lengan, dibutuhkan 500 tael. Betapa bodohnya. Menghela nafas. Pria ini menawarkan 500 tael. Apakah ada biaya tambahan? Baiklah, kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Dapatkan panah tersembunyi ini. Selanjutnya, terakhir, item lelang. Baiklah, itulah kami. Item terakhir untuk dilelang. Saya percaya semua orang. Semuanya ditujukan untuk itu. Botol itu sendiri. Dia adalah seorang seniman bela diri. Pil King Mai yang telah lama ditunggu-tunggu. Efeknya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Syuting secara resmi dimulai sekarang. Tawaran awal adalah 5 tael. 7.000 tael. Keluarga Wang saya akan menyumbang 10.000 tael. Tidak ada harapan yang tersisa. Siapa yang bisa bersaing dengan keluarga Wang? Sepertinya keluarga Wang juga menginginkannya. Pil King Mai ini. Kemudian saya memiliki lebih sedikit untuk menyerah. 15.000 tael. HMPH. 20.000 tael. 50.000 tael.
Sesuatu yang diinginkan keluarga Wang saya. Tidak ada yang tidak bisa Anda dapatkan. 60.000 tael. 100.000 tael. Heh. Cari tahu untuk saya. Siapa itu? Beraninya kamu bersaing denganku, Wang Hong, untuk sesuatu. Jika itu tuan muda, saya akan segera menanganinya. VIP ini menawar 100.000 tael. Apakah ada yang masih mau menaikkan harga? 100.000 2 kali. 100.000 tael 2 kali. 100.000 tael 3 kali. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Dapatkan pil King Mai ini. Baiklah, ini adalah lelang skala besar kami. Itulah akhirnya. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Kalian semua kembali dulu. Saya akan membayar dan mendapatkan sesuatu. Saya tahu Anda punya uang. Saya tidak berharap Anda begitu murah hati. Saya pikir itu adalah pil Venom. Itu bisa dijual seharga 50.000 tael. Itu saja. Lagi pula, hanya ada satu dari mereka, tapi tanpa diduga. Anda dapat langsung menaikkannya menjadi 100.000 tael. Simpan uangnya dan jangan membelanjakannya. Itu hanya selembar kertas yang tidak berharga. Itu semua berkat keluarga Wang. Apa identitasnya? Orang yang menaikkan harga Anda adalah, saya pikir namanya Wang Hong. Orang ini sangat sombong. Hati-hati dengan balas dendamnya. Jadi begitulah adanya. Saya bahkan takut dia tidak akan datang. Ini milikmu. Tetap aman. Oke, terima kasih. Selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi istri. Menghabiskan 100.000 dari 500 tael. Memicu pengembalian item khusus. Mengembalikan keterampilan penguasaan Qi. Ada apa? Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih banyak kali ini. Xiao Chuan, rasanya seperti kita diikuti. Saya sudah tahu sejak lama. Saudara Lin, temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar. Ayo pergi menemuinya. Dipahami. Saya mendapat omong kosong di roda saya. Kalian imut kecil. Dia mengikuti dengan cermat. Beraninya kamu mengutuk, kami adalah imut kecil kami. Namun Anda benar-benar berani merebutnya. Barang-barang tuan muda kami. Saya benar-benar berpikir saya punya uang. Anda bisa pergi ke langit. Benar-benar anak itu Wang Hong. Aku mengirimmu ke sini. Teknik tinju macam apa ini? Sangat mengesankan. Suami. Anda bisa teknik tinju macam apa itu? Sangat mengesankan. Teknik tinju ini, itu disebut Qi. Aku akan mengajarimu ketika aku kembali. Baiklah. Minum pil King Mai ini. Silakan makan. Saya. Anda harus membiarkan saudara Lin makan. Seni belaginya sedikit lebih kuat dariku. Justru karena saya sedikit lebih kuat darimu. Itu sebabnya Anda harus memakannya. Silakan makan. Saya merasakan kekuatan ini jauh lebih memuaskan, tapi hanya agak sulit untuk dikendalikan. Tidak boleh masalah yang biasakan saja. Apa yang biasanya Anda praktikan, kami akan nanti di seluruh barang-barang Anda. Baiklah. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Suamiku, pil ini benar-benar kuat. Saya merasa seperti saya sudah penuh kekuatan. Hanya dengan begitu Anda bisa membalas dendam sendiri. Selanjutnya, aku akan mengajarimu Qi. Gerakan lambat ini. Itu benar-benar bisa menyakiti orang. Kalahkan saja preman kecil. Bukan itu masalahnya. Jangan bicara. Perhatikan baik-baik. Jika saya tidak salah, inti dari serangkaian teknik tinju ini terletak pada mengatasi kekerasan dengan kelembutan. 4 ons bisa bergerak 1000 pound. Saudara Lin, seperti yang diharapkan, dekat dengan tingkat Grandmaster. Seseorang dapat segera memahami kebenaran inti. Qi. Saya belum pernah mendengarnya di dunia bela diri. Melewati serangkaian teknik tinju ini. Mungkinkah itu terkait dengan sekte Taois? Mungkin. Saya di sini. Inilah yang saya pelajari dari manual ini. Suamiku, tolong ajari aku dengan cepat. Saya merasa seperti ini. Metode kultivasi sangat cocok untuk saya. Aku akan mengajarimu. Suami, begitu dini. Mengapa saudara Lin tidak ada di sini? Saudara Lin pergi ke penyulingan dan makan juga. Ketujuh bersaudara dahuan dan dipanggil. Kekuatan mereka tidak buruk sekarang. Jika keluarga Wang datang, jika Anda berani mengirim pembunuh lagi, biarkan mereka datang dan pergi tanpa balasan. Jangan khawatir, saya di sini. Saya percaya pada suami saya. Anda adalah yang terbaik. Ada apa? Ada apa? Bukan apa-apa. Saya berpikir untuk berurusan dengan keluarga Wang. Kami tidak. Mereka harus mengambil inisiatif. Biarkan mereka melakukannya setiap saat. Ayo temukan kami. Saya merasa sangat tidak aman. Namun, kekuatan kami terbatas saat ini. Lin Er. Anda menginginkan keluarga Wang. Apa yang terjadi pada akhirnya? Tentu saja. Keluarga hancur dan orang-orang binasa. Baiklah. Maka itu harus dan pertama-tama memotong sumber pendapatan mereka. Tapi keluarga Wang, dia berkecimpung dalam bisnis kertas. Kuat dan kuat. Bisnis kertas. Baiklah, biarkan saya berpikir. Jika tidak ada yang lain, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ayo makan. Saudara Lin, Anda kembali. Semua dibawa bersama. Ayo pergi. Saya akan lihatnya dulu. Beberapa saudara laki-laki itu. Namanya Qin Li. Aku biarkannya menjadi kapten regu ini. Tampilkan pemiliknya. Hasil pelatihan terbaru. Hei. Baiklah. Kalian semua sangat baik. Nama Anda Qin Li. Salam untuk tetangga timur. Nama saya Qin Li. Sebenarnya, saya tidak punya nama pada awalnya. Itu karena nama keluarga tetangganya adalah Qin. Maka nama keluarga saya juga Qin. Terima kasih kepada bos dan saudara Lin. Baru kemudian saya menjalani kehidupan yang baik. Apa yang ada dalam pikiran tuan rumah, jangan ragu untuk menunjukkannya di masa mendatang. Saya adalah kekuatan Qin. Gunung Pisau Naik. Turun ke lautan api. Saya tidak menolak untuk melakukannya. Qin Li awalnya adalah seorang yatim piatu. Dulu berada di dermaga selama ini. Hanya mencari nafkah. Jangan terlihat terlalu tercengang. Pikiran itu pintar. Saya mengerti. Nanti, kita semua adalah saudara yang baik. Termasuk semua orang termasuk kilang anggur. Mereka semua adalah saudara yang baik di hati saya. Tanpamu,
Saya tidak memiliki tempat saya sekarang. Biarkan beberapa dari Anda menjadi elit saudara. Untuk pengembangan, untuk menghilangkan rintangan di masa depan. Kesimpulannya, berlatihlah dengan tekun, sehingga bisa dikalahkan dengan sangat mudah musuh yang menyerang. Yakinlah. Kami bersumpah untuk melindungi tanah air kami sampai mati. Sangat bagus. Anda berlatih dengan rajin. Saya punya tugas kapan saja. Hubungi saja Anda. Saudara Ringo, Anda mengaturnya di terdekat. Baru-baru ini, volume latihan relatif tinggi juga menjamin makanannya penuh dengan daging. Tidak masalah. Pemilik, aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu. Teknik pedang King Feng. Apakah ini buku pedang? Itu benar, pemiliknya. Ini ayahku. Berikan padaku sebelum aku mati. Katakan biarkan saya tetap aman. Berikan. Saya juga berlatih ilmu pedang di atas, tapi saya tidak pernah bisa memahami misteri itu. Tapi meski begitu, ilmu pedang saya di sungai dan danau. Ini juga merupakan nomor atas yang bisa diberi peringkat. Ilmu pedang yang sangat berharga. Itulah yang Anda berikan kepada saya. Pemilik, pada saat itu, jika kamu tidak memberiku ramuan, saya masih. Anda hanya dapat melakukan pekerjaan sambilan di kedai minum, makan nasi campuran. Saya mendengar Anda harus berurusan dengan keluarga Wang. Saya harus melakukan bagian saya. Namanya Huomin. Sebelumnya di sungai dan danau. Saya telah mendengar namanya. Hanya saja, kemudian, karena dia menyinggung keluarga Wang, meridian dihapuskan oleh keluarga Wang. Seni bela diri benar-benar hilang. Selesaikan saja. Makan nasi campuran. Saya memikirkan ramuan Anda. Sangat berguna. Dia memberinya satu. Saya mengerti. Terima kasih. Nanti, Anda adalah wakil kapten. Bawa saudara-saudaramu bersamamu. Berlatihlah dengan tekun. Spektrum pedang Yu King Feng. Saya juga akan membagikannya dengan Anda. Ya, saya mengerti. Jangan khawatir, pemiliknya. Ini baik-baik saja. Oke, kalian berlatih. Teknik pedang King Feng. Kelihatannya bagus. Womin itu belum dipraktikkan. Itu sudah ada di sungai dan danau. Yang menjadi terkenal. Sepertinya, buku pedang ini memang tidak sederhana. Begitulah. Saya mengerti. Sebelum bingung dengan gerakan pedangku, tiba-tiba saya mengerti. Suami, apakah ada pedang? Saya ingin mencobanya. Ini bisa dimengerti. Tidak ada pedang di rumah. Sore hari saya pergi ke pos tahu. Periksa senjata khusus kami. Selamat kepada tuan rumah. Berikan skor pedang tingkat tinggi untuk istrinya. Teknik pedang King Feng. Memicu pengembalian hadiah khusus. Memberi penghargaan kepada tuan rumah karena menguasai teknik pisau. Metode pisau Panshan. Hadiah khusus lainnya. Apakah probabilitas ini begitu besar? Metode pisau Panshan ini harus. Ini tidak lebih buruk dari teknik pedang King Feng. Suami. Apa yang salah? Bagaimana? Apakah ada keuntungan? Gerakan pedang yang tidak saya mengerti. Sekarang saya tiba-tiba mengerti. Sekarang saatnya untuk mendapatkan senjata. Hanya ada satu pedang yang hilang. Sore harinya, saya pergi ke pos tahu. Lihat senjata khusus kami. Oke, tidak. Hai saudara Qin. Bersiap untuk pergi ke kirimkan kepada Anda. Ini Anda. Kemudian kami. Itu adalah Inci yang menunggu. Baru dibuat di pagi hari. Pedang ini sangat indah. Bos tahu, saya sangat puas dengan senjata ini. Terima kasih. Hahaha saudara Qin. Ini. Mereka semua adalah pandai besi di bengkel tungku batubara. Saya menempannya untuk Anda. Omong-omong tentang itu, Anda masih salah satu bos. Kemudian berikan kepada mereka. Ditambah bonus 100 TL per orang. Hahaha. Oke, bagus. Maka saya akan melakukannya untuk mereka. Terima kasih. Hahaha. Kalau begitu mari kita pergi. Bagaimana? Gerakan pedang saya itu tidak mengerikan. Tidak apa-apa. Ini cukup kuat. Dengarkan nada Anda. Sepertinya sedikit tidak meyakinkan. Tidak sebagus itu. Mari kita bandingkan. Anda pasti akan bersaing dengan saya. Hati-hati. Aku akan memukulimu dan menangis. Saya tidak selama itu. Ini Anda. Baru saja berlatih seni bela diri. Hati-hati. Saya takut menangis. Oke. Untuk hari ini. Ini adalah revitalisasi yang baik dari program suami. Hai. Dan seterusnya. Pedang kami. Bungkus dengan kain katun. Berhati-hatilah dan itu akan menyengat Anda. Oke. Bagaimana? Terima atau tidak? Yakin? Selamatkan aku. Hahaha. Membuatmu nakal. Oh. Senjata khusus sudah siap. Ayo. Cobalah untuk melihat apakah itu nyaman. Tidak buruk. Pisau ini terlihat seperti pisau yang bagus. Liner dan aku baru saja melakukannya. Sudah mencoba. Suami. Kapan Anda berlatih teknik pisau yang begitu kuat? Ini saya di kepala desa. Seorang lelaki tua memberi saya beberapa resep pisau. Saat tidak apa-apa. Lihat saja. Penelitian buta. Ceroboh. Memahami misteri teknik pisau ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya langsung diberdayakan oleh sistem. Pelajari. Metode pisau apa? Bisakah Anda membiarkan saya melihat? Suamiku luar biasa. Trik itu mengalahkan saya. Mungkinkah? Mantan orang suci pedang. Metode pisau Panshan. Saya benar-benar melihatnya. Metode pisau Panshan. Anda tahu teknik pisau ini? Saya tidak menyangka sistem ini akan memberikannya. Atau dalam kenyataan teknik pisau yang muncul. Dikatakan bahwa teknik pisau ini itu telah lama hilang. Tanpa diduga Anda akan. Sekarang, jangan pernah takut pada siapapun lagi. Berani datang untuk merepotkan kami. Itu adalah keluarga Wang ini. Jika Anda berani mengirim seseorang lagi, saya memberinya langsung. Potong menjadi saus daging. Suaminya perkasa. Beri aku latihan lapar. Ayo pergi. Ayo masuk rumah dan makan. Saya pergi ke dapur untuk mempersiapkan. Aliran, Anda mencari saya. Saat ini, kami sudah memiliki kemampuan perlindungan diri. Saatnya berurusan dengan keluarga Wang. Saya sudah berurusan dengan keluarga Wang. Perencanaan yang memadai dibuat. Oh, rencana apa? Mari kita mulai dengan ekonomi. Potong darah kehidupan keluarga Wang. Ini kuncinya. Metode pembuatan kertas terbaru. Beberapa hari kemudian, saya akan memakai beberapa lagi. Versi ini juga untuk Anda. Ini. Itu dapat membuat biaya pembuatan kertas. Pengurangan setidaknya 50%.
Saya tidak bisa membayangkannya. Selembar kertas seperti itu bisa hancur bertahun-tahun. Keluarga Wang, bisnis yang bergantung. Saya benar-benar aneh di kepala Anda. Apalagi hal-hal yang luar biasa. Tidak apa-apa. Anda memilih beberapa saudara laki-laki. Ikuti saja ini. Resep untuk pembuatan kertas. Cobalah. Saya dan Lin beli sebidang tanah. Bersiaplah untuk membangun beberapa bengkel pembuatan kertas. Mari kita untuk menempatkan pasar. Harga kertas semua ditekan ke bawah. Oke, saya mengerti. Saya mendengarkan Huomin. Anak itu menyebutkannya. Dia tahu satu. Tuan tanah yang muram dan keluar. Ada banyak tanah di tangan. Itu di pinggiran kota. Ini hanya agak terpencil. Itu menghemat banyak masalah. Tidak masalah apakah itu biasa atau tidak. Kami tidak tinggal di sana. Anda pergi dan ambil anak itu, Huomin. Hubungi. Izinkan saya bertanya. Oke, kalau begitu saya akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Selain itu, tetap waspada setiap saat untuk berjaga-jaga. Dipahami. Huomin. Bagaimana? Saya tidak mampu makan lagi. Saya tidak punya banyak uang. Tapi Anda makan. Masih baik-baik saja. Gulung betis. Saya tidak seperti dulu. Pemilik kami ingin membeli tanah Anda. Mari kita bicara tentang harganya. Oh, tampaknya telah bercampur aduk baru ini. Tidak buruk. HMPH. Saya sebenarnya ingin membeli tanah. Anda adalah Zhang Ergui. Aku akan membeli tanah darimu. Ini adalah pemilik kami Qin Chuan. Rui Lu telah mendengarnya. Ini milik pemilik kami. Itu bukan uang yang buruk sama sekali. Cepat dapatkan keluarkan. Yo, tamu terhormat. Duduklah. Oke. Saudara Zhang, saya perlu membeli tanah. Saya juga tahu Anda mengalami masa-masa buruk akhir-akhir ini. Memegang begitu banyak tanah. Tidak ada yang mengolah-gunakannya. Lebih baik Anda tukarkan tanah-tanah ini dengan uang atau ubah ke kilang anggur, saham, di rumah, berbaring dan tunggu dividen. Bagaimana? Anda serius? Dapat ditukar dengan saham di kilang anggur. Tentu saja. Oke. Berapa banyak yang Anda inginkan? Saya hanya ingin kilang anggur. Hanya berbagi. Oke. Anda menunggu. Hai. Boskin. Semua akta kepemilikan keluarga saya. Semuanya ada di sini. Anda lihat. Saya ingin keduanya. Baru saja terhubung. Boskin. Tidak lagi. Pilih beberapa lagi. Tidak. Ini sudah cukup. Jangan khawatir, saham yang Anda inginkan akan memberikannya kepada Anda. Tanah Anda nilainya sekitar 20.000 TL. 10.000 TL ini Anda mengambilnya terlebih dahulu. Sisanya, memberi Anda 1/100 saham penyulingan. Tidak masalah. Bagus, bagus, bagus. Hai, tanda tangani, Lin atau lakukan. Saudara Zhang, jika terjadi sesuatu, Anda bisa pergi ke tempat ambil langsung ke Huomin. Oke, Boskin, aku akan mengikutimu di masa depan. Apa yang Anda butuhkan saya? Tempat berkontribusi. Terlepas dari perintah. Kemudian kami. Saya akan pergi dulu. Pemilik. Anda kembali dulu. Aku akan kembali nanti. Oke. Pergi. Ayo, minum. Hai. Selamat kepada tuan rumah. Beli tanah untuk istri Anda dan konsumsi. 20.000 TL. 10 X rabat. Memperoleh 200.000 TL perak. Oh, itu dilakukan dengan sangat cepat. Saya sibuk sepanjang pagi. Hai, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Resep yang sangat sederhana. Kertas yang dibuat, sangat tangguh. Oke, lakukan saja ini. Saya sudah membeli tanah tidak jauh dari kilang anggur kami. Anda dapat meminta Huomin untuk membawa Anda ke sana. Atur untuk membangun pabrik terlebih dahulu. Kemudian beli bahan baku. Ingat, proses produksi pisahkan. Setiap tautan, orang yang istimewa bertanggung jawab dengan cara ini. Pastikan teknologi kami tidak akan bocor. Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Anda memiliki cukup uang. Saya juga tidak tahu. Seharusnya cukup. Ini. Ambil dan gunakan. Tidak cukup. Mari kita bicarakan tentang itu. Oke. Mengerti. Suami. Jangan terlalu lelah. Supaya yang baru saja saya buat. Cobalah. Terima kasih. Lin Bengkel pembuatan kertas kami itu dapat ditetapkan dengan cepat. Setelah itu, bisa dalam bisnis keluarga Wang. Gali bagian bawah lama keluarga Wang. Suami. Luar biasa. Namun, Anda masih harus lebih memperhatikan istirahat. Saya bukan apa-apa. Hidupkan kembali. Serahkan semuanya pada saudara Lin. Iya. Saudara Lin sangat membantu. Kami memiliki banyak. Kemudian Anda melakukannya. Habiskan lebih banyak waktu dengan Xiaolin 11. Itu saudara Lin. Orang yang paling penting. Saudara Ringo, di sana di bengkel kertas. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tetap sesuai jadwal. Sekarang kapasitas produksi dalam kapasitas penuh. Sekarang telah ditimbun bagian dari barang. Sangat bagus. Pabrik kami tidak dapat dihentikan. Pada saat yang sama, Anda mengirim beberapa orang ke Linceng dan beberapa kota sekitarnya. Beli kertas dalam skala besar. Jangan takut mengeluarkan uang. Hanya atas nama mencetak buku. Beli sebanyak yang Anda inginkan. Tidak ada uang. Saya akan datang. Beli kertas. Bukankah ini mengirim uang ke keluarga Wang? Saya hanya ingin membesarkannya. Harga kertas. Biarkan dia merasakan manisnya dulu. Tunggu dia. Harga tinggi saat memproduksi batch produk. Mari kita dijual dengan harga yang sangat murah. Bertaruh pada keluarga Wang. Aku akan biarkannya ke penjualan kerugian. Tak satupun dari mereka yang bisa dijual. Itu masih otak Anda. Lebih kejam. Saya akan pergi ke kamar dagang Yao nanti. Mari kita bicarakan tentang itu. Masalah penjualan kertas. Saya harus menarik Zhang Hupi. Sekarang, belum di depan keluarga Wang. Mengungkapkan identitas. Pasti. Saya akan Anda melakukan apa yang Anda katakan. Lakukanlah. Boskin. Bagaimana kamu datang? Kami ada di sini untuk menemukan Anda. Saya ingin berbicara tentang bisnis pena. Sulit untuk tidak berhasil. Ini adalah bisnis pembuatan kertas Anda. Berita Bos Yao. Benar saja, dia sangat pintar. Kamilah orang-orang. Tidak lama setelah dimulainya konstruksi. Anda tahu.
Itu adalah, siapa yang baik-baik saja habiskan banyak uang, bangun pabrik di pinggiran kota. Beberapa orang memperhatikan, itu saja. Bagaimanapun, kami adalah kamar dagang Yo. Sebelum, itu juga menjual intelijen. Luar biasa, maka saya akan langsung, produk kami. Biaya yang sangat rendah. Anda hanya perlu ikuti harga yang kami katakan, jual. Kita semua, akan pada saat yang sama, di lokasi yang berbeda, jual. Jadi, harga spesifiknya adalah, diharapkan, adalah setengah dari pasar. Apa? Setengah. Ini masih menguntungkan. Tentu saja. Luar biasa. Sekarang, keluarga Wang akan menjadi Anda. Lubang itu menyedihkan. Tidak apa-apa, tunggu saja, tonton saja pertunjukannya. Tidak masalah. Meskipun kami adalah kamar dagang, saya tidak ingin menyinggung keluarga Wang. Tapi siapa yang membuat Anda bisa hasilkan uang bagi kami? Kami sekarang berada di kamar dagang. Itu sudah tidak dapat dipisahkan. Keinginan kilang anggur Anda terungkap. Saya tahu, Anda tidak akan menolak. Kemudian sebelumnya, rayakan kami. Selamat bekerja sama. Kumpulan barang itu, nanti, aku akan mengirimmu ke rumahmu. Tidak masalah. Lin Er, semuanya ada di sini. Lihatlah, beli sesuatu. Kami sudah lama, saya tidak datang ke sini untuk membelinya. Selamat datang Boskin dan Nyonya Zhao. Datanglah ke kamar dagang Yo kami untuk mengkonsumsi. Kami memiliki segalanya di sini. Baru ini, itu harus latihan diperlukan. Pakaian memang memiliki beberapa, tidak cukup untuk dipakai. Oke, lalu apa yang ingin Anda beli? Pikirkan tentang itu. Apa yang hilang? Mari kita dan membelinya. Pergi. Mari kita lihat pakaiannya terlebih dahulu. Dengarkan Anda, Boskin. Silakan di sini. Misalnya. Hai, gaun ini bagus. Lin Er, bagaimana menurut Anda? Tidak buruk memang. Hai, apakah ada paham wanita perasaan itu? Iya. Dan dengan topi, ikuti juga lebih seperti itu. Namun, bagaimana cara kerjanya dari gaya ini? Setiap warna, beri saya satu. Baiklah, Anda menunggu. Sisihkan dulu. Hai, kalian, apakah ada kuku lunak? Iya, Tuan Qin, kenakan untuk perlindungan tubuh. Beberapa Tuan Muda Qin, aku akan mengambilnya untukmu. Tuan Qin, armor lembut ini, lapisan, itu terbuat dari kabel besi, tambahkan layar keluar, keramik dan kapas. Lembut untuk dipakai, tidak ada body chrome. Pada saat yang sama, dapat dengan mudah dipertahankan serangan panah. Terlihat cukup bagus, Lin Er, kenakan ini. Ini dapat melindungi Anda dengan lebih baik. Terima kasih, suami. Berapa total biayanya? Dan pakaian di depan, bersama, 1000 tael perak. Tidak perlu mencarinya. Misalnya, selamat kepada tuan rumah, habiskan sedikit untuk istri Anda. 10 X rabat, memperoleh 10.000 tael perak. Ayo pergi. Di mana area perhiasan Anda? Tuan Qin, dengan cara ini, area aksesoris, pergi. Hai, Lin Er, bagaimana dengan ini? Tidak buruk. Ini juga sangat praktis. Iya, mungkin itu bisa bela diri, bisa menjadi senjata tersembunyi. Itu saja. Nyonya Zhao, jepit rambut ini, 500 tael perak. Tidak perlu mencarinya. Terima kasih, Tuan Qin. Selamat kepada tuan rumah. Dia menghabiskan 500 tael untuk istrinya, 10 X rabat. Dapatkan 5 batang dan 2 perak. Ayo pergi. Mari kita pergi ke depan dan lihat. Tidak ada lagi yang bisa dibeli. Pengepakan, kirim ke rumahku. Selamat kepada tuan rumah. Habiskan 10.000 tael untuk istrinya. 10 kali pengembalian berlaku. Memperoleh 100.000 tael perak. Begitu banyak uang tunai. Sekarang bisa lebih baik. Bertarung dengan keluarga Wang. Perang harga ini. Ada apa dengan suamiku? Apa yang Anda cekikikan? Oh, tidak apa-apa. Oke, saya sedikit lelah. Saya pergi beristirahat di kamar pertama. Istirahat dengan baik. Saudara Ringo, Anda kembali. Bagaimana kabarnya? Pada dasarnya halus adalah, barangnya sebenarnya terlalu banyak. Tidak begitu beruntung. Tidak apa-apa. Kemudian temukan tempat. Simpan dengan baik. Jual saja. Pasti. Bagaimanapun, pada akhirnya atau menjual. 1 poin lagi. Mari kita buat orang merasa seperti itu. Harga makalah ini, itu pasti akan bangkit. Anda pergi dan mengirim seorang lagi ketika diperoleh. Jelaskan sedikit lebih misterius. Ada lebih banyak ekspresi. Kami membutuhkan besar. Kebutuhan jangka panjang. Biarkan mereka juga muncul. Ide untuk menimbun. Dengan cara ini. Pergi saja. Tidak demikian. Efeknya terlalu lambat. Oke, saya menuliskannya. Hai. Pendanaan. Apakah itu cukup? Cukup. Terbaru. Saudara-saudara kita. Keluar dan minum enak. Oke. Pergi. Tuan. Terbaru. Kertas dari toko kami. Penjualan cepat. Inventaris agak mendesak. Bukankah itu? Tingkatkan produksi. Oh. Terbaru. Apa yang terjadi? Apakah bisnis begitu bagus? Penjaga toko-toko besar berkata, sekarang ada orang akuisisi skala besar. Makalah kami. Kertas toko kami. Tidak banyak stok yang tersisa. Periksa. Siapa yang membeli? Menurut penyelidikan, nama keluarga penjaga toko adalah lainnya. Tidak begitu jelas. Tidak peduli apa yang ada di pikirannya. Berapa banyak yang dia inginkan? Kami. Berapa banyak yang harus diberikan? Saya tidak percaya. HMPH. Seseorang berani berada di sana. Keluarga Wang memindahkan para prajurit. Selain itu, terus periksa orang yang memperoleh. Lihatlah bagaimana dia membeli begitu banyak kertas. Apa yang ingin Anda lakukan? Oke Pak, saya akan melakukannya. Lakukanlah. Bagaimana rasanya?
Suami, Ci ini benar-benar ajaib. Baru saja berlatih satu, saya merasakan kekuatan kontrol lebih lancar. Ci ini, itu dapat mobilisasi dan darah seluruh tubuh mengalir. Setelah berlatih lebih banyak, ditingkatkan secara alami. Ini adalah kontrol kekuasaan. Hai, suami, ayo pergi ke kilang anggur hari ini. Lihat, sudah lama sekali kami berbuat banyak. Saya telah melihatnya. Oke, pokoknya pergi. Bukan apa-apa. Kami pergi lebih awal setelah makan. Oke, pergi. Sarapan. Pemilik, seseorang memblokir jalan dan membunuhnya. Pembunuhan prioritas pada target. Keluarga Wanglah yang mengirimmu. Datang untuk mati. Orang mati. Tidak perlu tahu banyak. Dia berani meremehkanku. Lin Er, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Orang-orang ini, itu tidak cukup untuk membuatku takut. Hahaha, itu bagus. In Li. Ya kan dia, saya menanyakan dua patah kata kepadanya. Kata-kata, siapa yang mengirim Anda? Saya adalah kapten penjaga keluarga Wang. Kepala keluarga lah yang mengirim saya ke sini. Kata-kata, siapa yang mengirim Anda? Saya adalah kapten penjaga keluarga Wang. Kepala keluarga lah yang mengirim saya ke sini. Kata-kata, untuk ditangkap hidup-hidup wanita muda ini. Itu bukan urusanku. Saya juga dipaksa. Selamatkan hidupku, sangat bagus. Buat Anda tahu, katakan semuanya. Saya berkata, saya mengatakan semuanya. Keluarga Wang, dalam kegelapan, dan bandit Gunung Serigala, ada kolusi. Saya di sini, ada surat dari mereka. Kali ini, datang dan tangkap wanita muda ini. Ini juga merupakan tugas sementara. Kami akan pergi. Gunung Serigala mengirimkannya. Keluarkan. Apalagi? Tidak lagi. Ada lebih banyak lagi. Dan ya, mereka akan mengirim saya bunuh beberapa orang kecil, atau pengkhianat, atau musuh. Itu semua, memaksa saya untuk melakukan ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Cari pahlawan, selamatkan hidupku. Dalam hal ini, Anda membayarnya. Kali ini sedikit keuntungan. Setidaknya mendapatkan keluarga Wang, bukti kolusi dengan bandit. Yakinlah, aku akan biarkanmu membalas dendam dengan tangan sendiri. Saya percaya pada Anda, pemilik itu. Haruskah kita masih pergi ke kilang anggur? Tidak akan pergi. Saya sedikit lelah. Ayo pergi. Lalu ayo pulang dan istirahat. Ayah. Mari kita kirim pembunuh di masa lalu. Semua menghilang. Sepertinya gadis yang sudah meninggal itu di sebelah satu. Karakter yang luar biasa. Hal kecil ini. Jangan terlalu khawatir tentang dia. Film gadis kecil. Itu tidak lebih dari sebuah sisi. Seorang pria kaya kecil. Aku tidak bisa memutar langit. Kirim seseorang untuk mengawasinya. Itu saja. Mendesis. Namun, yang saya khawatirkan adalah hal lain. Maksudmu? Baru-baru ini diperoleh dengan harga tinggi. Masalah kertas. Saya benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Siapa itu? Ini akan sangat besar. Permintaan kertas. Bahkan jika itu adalah Akademi Nasional, saya tidak membutuhkan begitu banyak setiap tahun. Lupakan dia. Apa yang kita takutkan menghasilkan uang? Apakah masih bisakah Anda melakukannya jika uang dikirim ke pintu Anda? Apa yang Anda ketahui anak? Anda tahu bahwa linceng sekarang berapa harga kertas naik? Situasi ini, itu tidak pernah terjadi. Ini bukan pertanda baik. Itu tidak benar. Mari kita, produksi telah ditingkatkan. Tidak akan lama. Gudang akan penuh. Kamu seperti ini. Anda, biarkan Lian, mengurangi volume produksi. Kumpulkan kapan saja arah informasi pasar. Laporkan kepada saya. Apakah Anda mengerti? Adalah, ayah. Keluar. Tidak ada uang. Saat ini, produksi tidak meningkat. Kapan menghasilkan uang? HMPH. Aliran. Akuisisi kami sangat efektif. Harga kertas di pasaran itu telah turun setengahnya. Oke. Kami hanya menargetkan keluarga Wang. Anda tidak bisa menipu orang lain. Kami mulai hari ini. Harga yang akan dibawa pulang lebih rendah dan lebih rendah. Aku akan memberikannya pada nanti. Rencana terperinci. Cukup ikuti langkah-langkahnya. Oke. Di sana di bengkel kertas. Ini normal. Produksi ritme selesai. Ini adalah milik kita. Produksi inti. Dan keluarga Wang terpecahkan. Masih perlu terus berkembang. Saya mengerti. Itu benar. Anda mengirimkan sejumlah barang ke kamar dagang Yo. Demikian juga, saya akan memberitahu kamar dagang Yo besok. Jual secara bersamaan. Saya akan menghubungi nanti. Nama kamar dagang Yo. Jangan mengekspos dulu bengkel kertas kami. Saya akan pergi sekarang. Boskin ada di sini. Anda siap. Terapkan rencana Anda. Saya meminta Linghu untuk memberi Anda barangnya. Saya menerimanya. Baru menerimanya di sore hari. Anda datang. Saya benar-benar siap untuk melakukannya. Apakah akan berperang dengan keluarga Wang? Tidak ada jalan keluar. Namun, saya memiliki kepercayaan diri. Ikuti, dieksekusi di atas. Oke, tidak masalah. Saya menantikannya. Maka terima kasih. Tuan. Oh tidak. Apa kepanikannya? Sekarang ada di kota. Kualitas bagus. Kertas dengan harga murah. Dan itu adalah 70% dari harga pasar. Dan sekarang, kertas di seluruh kota. Mereka semua telah jatuh tajam. Itu jatuh kenaikan harga kami. Harga sebelumnya adalah master. Apa? Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Bukankah itu sedikit pertanda? Saya bertanya kepada Anda sekarang, berapa banyak inventaris yang tersisa di rumah? Kembali ke master, ada juga 2 gudang besar. Aku tidak membiarkanmu 2 hari yang lalu. Apakah itu dihentikan? Mengapa ada begitu banyak? Tuan, saya telah menyelidiki. Anak bermargalin. Inilah yang Anda pesan. Maaf ayah, saya melihat harga kertas naik. Saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Butler Lee tidak diberitahu. Anda menghukum saya. Pemberontakan. Aku mematahkan kaki anjingmu hari ini. Tuan itu menenangkan amarahnya. Tuan itu menenangkan amarahnya. Tenangkan kemarahan Anda. Prioritas utama adalah berpikir cepat. Solusinya. Hong Er, bukankah Anda melakukan hal-hal buruk dengan niat baik? Kanan, ibu benar. Itu semua salahku. Keluar dari sini. Aku masih ingin marah pada ayahmu di sini. Lian,
Saya bertanya kepada Anda, bagaimana dengan pria bermargalin? Apakah Anda menemukannya? Kembali ke Master. Yang bermargalin, ini lebih terkenal baru-baru ini. Orang yang bertanggung jawab atas Ruilu, dialah yang mengirim banyak orang di kota kami, dapatkan produk kami. Dan apalagi? Dan ya, ini terkait dengan kamar dagang Yo. Itu benar. Saya ingat, semua toko yang menjual kertas dengan harga murah, mereka semua berasal dari kamar dagang Yo. Dia mungkin punya satu cara mengurangi biaya kertas. Datang untuk menargetkan keluarga Wang kami. Sepertinya demikian. Yang ini bermargalin. Dia adalah pembantu kamar dagang Yo. Seharusnya benar. Keluarga Yo ini. Beraninya kamu melawan kami. Hahaha. Keluarga Yo mengira mereka menggunakan cara kecil ini, datang dan berurusan dengan keluarga Wang kami. Itu hanya mimpi bodoh. Lian, Anda pergi untuk memberitahu kamar dagang yang bekerja sama dengan kami. Beritahu mereka, segera. Terputus dari kamar dagang Yo semua pesanan. Katakan saja apa yang saya katakan. Saya pasti akan membalasmu. Si kecil mengerti, pergi dan lakukan segera. Selain itu, segera. Pengurangan harga. Kemudian laporkan statistiknya kepada saya. Saya mengerti dan segera melakukannya. Saya ingin melihatnya. Keluarga Yo ini. Cara menjualnya lagi. Hahaha. Aliran. Semua rencana tindakan telah diterapkan. Harga kertas di sana. Itu akan datang besok. Dan sebelum kenaikan harga, itu pada level. Ini hampir sama seperti yang saya harapkan. Perkiraan keluarga Wang. Aku akan marah sekarang. Aku hanya mendengarkanmu. Saya merasa sangat lega. Ini hanya langkah pertama. Keluarga Wang telah menyelamatkan bertahun-tahun. Poin ini tidak cukup untuk mereka. Itu menyakiti tendon dan tulang. Suami, Anda memiliki rencana untuk langkah selanjutnya. Ini tergantung pada situasi aktual. Beradaptasi dengan situasi. Singkatnya, tetap dilakukan keadaan saat ini. Pokoknya, itu dapat memastikan lini produksi kami. Lakukan saja tanpa kehilangan uang. Saya khawatir. Mereka telah menemukan kami. Tidak masalah. Mereka adalah yang paling. Itu akan ada di kepala Anda. Keluarga Wang tidak bisa menyelidiki sama sekali. Hilang anggur kami. Lokasi bengkel kertas. Itu juga relatif tersembunyi. Keluarga Wang jauh dilinceng. Selidiki kami. Ini akan memakan sedikit waktu. Dan yang paling penting, ada juga kamar dagang Yo berdiri di depan kami. Saya hanya takut, mereka tidak memainkan kartu mereka sesuai dengan akal sehat. Apakah maksud Anda bandit? Perlu dipertimbangkan. Karyawan kami, senjata. Apakah Anda siap? Semua siap. Jadilah. Namun, untuk berjaga-jaga, Anda mengaturnya besok. Beberapa orang pergi ke Gunung Serigala dan linceng menatap. Lihatlah Wang Jiahe, pergerakan para bandit. Anda memberitahu saya sebelumnya. Namun, saya kira para bandit itu tidak akan dikirim sesuka hati. Keluarga Wang telah berada di sana untuk waktu yang lama. Mereka tidak ditawarkan lagi. Sekarang bisnis keluarga Wang sangat suram. Tidak ada uang untuk mereka. Saya mengerti. Rencana, ambil langkah demi selangkah. Hari ini, kitalah yang memulai balas dendam. Hari 1. Ayo pergi ke Menara Beribu. Rayakan caranya. Oke, berjalan. Sayangnya, kerugiannya terlalu besar. Ada ratusan ribu tael. Aku telah memerintahkanmu. Bagaimana cara melakukannya? Kembali ke Master. Semuanya selesai. Kamar dagang utama. Telah semua setuju. Dukung Master. Hanya apa? Hanya, mereka mengatakan ini terlalu berisiko. Untuk berada di lain kali saat mengambil barang. Beri mereka 20% lebih rendah lagi. Kelompok serigala bermata diri ini. Tidak ada keluarga Wang. Mereka belum tahu di mana mereka berada. Minumlah angin barat laut. Sekarang saya berani melakukannya. Beri saya syarat. Tuan, hentikan kemarahan. Saya ingin melihatnya. Setuju dengan mereka. Dan kemudian, perlahan dari mereka, dapatkan kembali ke tubuh Anda. Sekarang adalah waktu yang istimewa. Wall berasal dari domba. Hahaha. Lian, jangan katakan itu. Kepalamu adalah melon. Terkadang berhasil. Oke. Saya menyetujui permintaan mereka terlebih dahulu. Saya ingin orang melihatnya. HMPH, menyinggung keluarga Wang kami. Apa yang terjadi? Oke, Anda turun lebih dulu. Ada apa? Laporkan kepada saya tepat waktu. Oke, Pak. Anda masih memiliki pikiran untuk minum teh di sini. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Kami kamar dagang. Ada beberapa penjual sekarang. Mereka semua membatalkan pesanan untuk kami. Sekarang banyak barang yang menumpuk. Ini adalah kerugian besar. Apakah karena saya? Bukankah itu Anda? Keluarga Wang mengira itu benar. Kamar dagang kami akan menentangnya. Itu pasti keluarga kerajaan. Biarkan kamar dagang kecil ini. Batalkan pesanan Anda bersama kami. Bagaimana menurutmu? Saya bersedia Anda bersama saya. Dapatkan beritanya. Itulah yang terjadi. Kamar dagang itu, semua dengan keluarga Wang. Ada banyak hubungan. Kekuatan keluarga Wang ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Sudah kubilangi sejak lama, berpikir 2 kali. Keluarga Wang tidak mudah terguncang. Itu juga pikiran hantu saya. Saya di kapal bajak laut Anda. Apakah ini kapal bajak laut saya atau kapal raksasa? Sulit untuk mengatakannya. Bukankah tidak ada yang menginginkan barang-barang Anda? Saya menginginkannya. Anda yakin? Ini bukan jumlah yang kecil. Selain itu, bagaimana Anda mencerna pengiriman ini? Jika Anda tidak bisa menjualnya, harganya akan berkurang. Bukankah kiri dan kanan hanya kehilangan uang? Kamar dagang Yo membantu saya. Saya tidak bisa melihat kematian tanpa bantuan. Anda benar-benar berpikir demikian. Saya memiliki cashback sistematis, mencari uang untuk membeli barang. Mengapa Anda tidak bisa membelinya? Nona Care. Terkadang pengusaha. Anda tidak bisa hanya fokus pada mina Anda kembali. Masukkan daftar barang, likuidasi. Datang saja dengan kontrak. Saya mengerti. Setelah keluarga Yo, selalu sekutu Anda yang paling setia. Tuan. Semuanya dilakukan seperti yang Anda perintahkan. Kamar dagang Yo panik. Dikatakan bahwa kami berada di kota kertas dengan harga murah, jauh lebih sedikit. Kamar dagang Yo ini telah menjadi lebih besar dalam 2 tahun terakhir. Saya pikir saya juga bisa mengikuti keluarga Wang saya. Patahkan pergelangan tangan Anda. Saya ingin Anda melihat. Menyinggung keluarga Wang kami. Apa konsekuensinya? Oh, itu benar.
Pria yang membuat kertas dengan harga murah ini. Sudahkah Anda menemukan siapa itu? Kembali ke master. Saya menemukannya. Dikatakan sebagai di kota Anking, di pabrik kertas. Tapi bos di balik layar, tidak jelas siapa itu. Orang ini, di masa depan. Juga kami, musuh hidup dan mati keluarga Wang. Terus periksa. Dipahami, Tuan. Bandit Gunung Serigala, seseorang dikirim untuk meminta uang lagi. Sayangnya, kelompok plester kulit anjing ini, itu benar, itu menjerat keluarga Wang kami. Dengan cara ini, menyeretnya. Katakan saja, tidak ada uang. Mari kita bicarakan lagi, Tuan yang baik, saya akan melakukannya. Suami. Nona Yo ada di sini. Saya mengerti. Bos Qin. Semua kargo, daftar backlog. Di sini, Anda lihat. Anda bertanya secara langsung, berapa nilai totalnya? Nilai total semua barang, 100.000 TL. Tidak masalah, keluarkan kontrak. Lin R. Anda menandatangani, lihat ke dalam. Jika Anda menyukainya, tetaplah. Tidak suka, buang saja ke samping. Tuan rumah terdeteksi sebagai seorang istri. Konsumsi 100.000 TL, 10 ekstra bat. Memperoleh 1 juta TL perak. Sekarang saya menjadi kaya. Perkiraan kamar dagang Yo. Tidak ada banyak uang tunai. Terima kasih, Bos Qin. Bagaimana barang ini bisa diberikan kepada Anda? Biarkan Anda menjual. Harganya berdasarkan asli. Potong menjadi 2. Saya tidak percaya itu tidak bisa dijual. Saya tidak peduli dengan uang. Saya hanya ingin para pengusaha itu tahu. Biaya gagal bayar. Oke. Bos Qin cukup kejam. Yang baik menyakiti musuh 800. Penghancuran diri. Hahaha. 1.000 terluka. Bukankah masih ada 90.000 yang tersisa? Bos Qin benar-benar lucu. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Saya akan lakukan apa yang Anda katakan. Yang harus dilakukan. Berjalan perlahan. Hanya beberapa hari. 100.000 TL lainnya hilang. Apa yang membuat Anda panik? Ini adalah kamar dagang Yo. Saya angin macam apa yang kamu hisap? Tuan. Hanya beberapa hari. Letakkan kertas. Pengurangan setengah harga. Mereka yang berjanji untuk membantu kamar dagang kami. Mereka telah ditekan untuk menurunkan harga. Atau tidak, itu tidak bisa dijual sama sekali. Apa? Tidak mungkin. Kamar dagang kota Yo tidak. Arus kas yang begitu besar. Dia juga tidak tahan. Kerugian yang sangat besar. Apa yang sedang terjadi? Sudahkah Anda memeriksanya dengan jelas? Saya menemukannya. Itu dari pabrik kertas. Bos di balik layar disebut orang-orang muda Kincuan. Namun, istrinya. Itu adalah keluarga Sao setengah tahun yang lalu. Gadis kecil yang melarikan diri. Ternyata itu dia. Tidak heran. Saya mengerti. Operator di balik semua ini. Ini Kincuan. Saya berkata bagaimana mungkin ada orang dengan segala cara datang dan berurusan dengan keluarga Wang kami. Pada saat yang sama, pabrik anggur Rui, bos di balik layar. Tanpa diduga. Saat itu, gadis kecil yang melepaskannya. Ada pertemuan seperti itu. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Mereka. Para pengusaha yang menderita kerugian. Saya khawatir itu tidak akan menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Tuan, dengan cara ini, kami berada di akun sekarang. Berapa banyak uang tunai yang ada? Hanya 50.000 TL. Anda mengambil 20.000 TL. Kirim seseorang ke Gunung Serigala. Biarkan mereka membantu saya. Hancurkan Kincuan ini. Dan gadis keluarga Zhao itu. Kemudian, ambil 30.000 TL lagi. Pergi ke kamar dagang. Tenangkan mereka terlebih dahulu. Membodohi kali ini. Oke Pak, saya akan melakukannya. Apa yang salah? Kabar baik. Keluarga Wang tidak bisa bertahan lagi. Kamar dagang itu bersatu. Bersiaplah untuk membuat masalah di rumah Wang. Tapi oleh keluarga Wang, bayar sedikit uang. Tertipu. Itu jelas. Keluarga Wang tidak bisa bertahan lagi. Pemilik, dengarkan saya. Saya memantau rumah Tuan di Linceng. Saya menemukan seseorang menyelinap keluar dari keluarga Wang. Selain itu, dia langsung pergi ke Gunung Serigala. Maka keluarga Wang telah mengarahkan pandangan mereka padamu. Mereka telah melompati tembok. Saya ingin mengundang bandit. Datang melawan kami. Inilah yang saya mulai dengan terakhir kali pada pembunuh. Surat yang disita. Saya meniru fontnya. Menulis surat. Anda membawa orang ke dasar Gunung Serigala, mencegat surat keluarga Wang. Saya ingin Anda menggantikannya. Kirim surat ini. Anda akan menggunakannya. Skema perceraian. Itu benar. Saya hanya ingin menggunakan perselisihan menabur. Keluarga awalnya ada di sana. Serat dan jangan berikan uang. Mereka sudah marah. Saya akan menggunakan surat ini pada mereka. Tuang api. Anda luar biasa. Saya akan pergi sekarang. Salin pintasan. Dijamin. Hentikan anak yang mengirim surat itu. Amanah. Aliran. Bagaimana dengan kami? Apakah sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan? Saya percaya pada bandit itu. Lihat surat kami. Pertemuan akan diadakan. Keluarga Wang menjarah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu harus dibalik awal. Linceng. Menunggu untuk membunuh keluarga Wang. Pria. Ayo pergi sekarang. Kenakan perlengkapan Anda. Hubungi Lin R. Mari kita tunggu di sini. Dan para bandit itu, ketika keluarga Wang dijarah, ini kami. Saat memperbaiki pisau. Jika itu bandit, keluarga Wang telah disingkirkan. Sudah berakhir. Lalu saya akan masuk kembali dan mencambuk mayat itu sekali. Bersantai. Jangan gugup. Keluarga Wang, dia pasti tidak akan bertahan malam ini. Wang Tingyuan. Kamu benar-benar pantas mati. Ayahku memperlakukanmu dengan baik saat itu. Kamu benar-benar membunuh seluruh keluargaku. Tidak, bukan saya. Ya, itu adalah bandit itu.
Dia memperhatikan pusaka keluarga Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong selamatkan keluarga kami. Tolong lepaskan anakku pergi. Berikan kepada keluarga Wang kami. Tinggalkan catatan nanti. Silahkan. Anda tidak pantas mendapatkannya. Hari ini, semua orang di keluarga Wang, mereka semua akan dimakamkan bersama orang tua saya. Tidak. Jangan bunuh aku. Saya belum ingin mati. Dia, itu semua ayahku, membuat keputusan. Tolong, biarkan aku pergi. Wang Tingyuan. Saat itu, Anda mengirim orang dan masukkan pencapaian kami. Dan membunuh saya. Pernahkah Anda membayangkan hari ini akan tiba? Ah, hehe. Ini Anda. Laibau pedang itu. Anda juga telah pulih. Hahaha. Aha, ini adalah dosa. Ini adalah keluarga Wang, sungguh dosa. Hahaha. Ah, Ah, Lin Er. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Roh orang tua Anda di surga, Anda akan melihat. Tuan ingin membeli sesuatu. Bagaimana dengan ini? Dikirim oleh pria itu. Saya suka semuanya. Berapa harganya? Gelang ini. 10 tael. Dia berhasil menghabiskan 10 tael untuk istrinya. Cashback 10 kali lipat. Terima 100 tael perak. Oh sayang, tahun baru sudah dekat. Itu adalah tahun baru pertama kami. Saudara Lin sudah siap. Ayo pergi. Kami akan kembali untuk makan malam-malam tahun baru. Ayo pergi. Lin Er, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuan, bertemu dengan Anda. Itu adalah momen paling bahagia saya.